Bab 531 Dunia Si. Tanah roh iblis dibagi menjadi 9 negara, dan setiap negara memiliki roh iblis kuno yang tersegel di dalamnya. Roh iblis kuno terbentuk secara alami dari langit dan bumi dan memiliki kemampuan yang kuat. Begitu seorang kultivator menyatu dengannya, kultivasi mereka meningkat pesat dan mereka memiliki kesempatan untuk mempelajari mantra yang kuat. Menurut ingatan Lou Yun, setiap roh iblis kuno adalah harta langka, dan setelah menyatu dengannya, ada kemungkinan untuk memasuki keadaan yang disebut awal jiwa. Petik 2. Yang disebut beginning of the soul adalah keadaan yang sangat misterius. Begitu seorang kultivator memasuki kondisi ini, kecepatan di mana mereka dapat memahami langit mencapai tingkat yang tidak terbayangkan. Jika ini adalah satu-satunya hal yang ditawarkan, itu tidak akan menjadi masalah besar. Hal yang membuat setiap kultivator tergila-gila padanya adalah begitu Anda memasuki keadaan ini, ada kemungkinan Anda dapat membuat mantra surgawi sendiri berdasarkan domain Anda. Petik 2. Rumor mengatakan bahwa mantra surgawi yang ditinggalkan oleh alam surgawi diciptakan oleh pembudidaya yang kuat ketika mereka memasuki negara ini. Saat Wang Lin terbang, matanya berbinar. Setelah melalui semua ingatan Lou Yun, dia memiliki ide yang bagus tentang tanah ini. Akan sangat sulit untuk mendapatkan roh iblis kuno. Menurut ingatan Lou Yun, meskipun tempat ini telah ada selama ratusan ribu tahun dan dibuka setiap 5.000 tahun, jumlah pembudidaya yang berhasil mendapatkan roh iblis kuno terlalu sedikit. Rumor mengatakan bahwa dalam tahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya ini, hanya 10 orang yang benar-benar mendapatkan roh iblis kuno. Satu-satunya cara untuk mendapatkannya adalah dengan berprestasi. Setiap negara hanya memiliki satu roh iblis kuno. Roh tidak dikendalikan oleh siapapun, dan mereka adalah simbol negara masing-masing. Roh-roh itu berevolusi sekali setiap 100.000 tahun, dan jika seseorang bergabung dengan seseorang sebelum bisa berevolusi, dibutuhkan waktu 1 juta tahun untuk membentuk yang baru. Pangkat roh iblis kuno setiap negara juga berbeda. Misalnya, iblis kuno negeri setan langit baru saja lahir 100.000 tahun yang lalu dan memiliki peringkat terendah. Iblis kuno di negara 9 kepunahan tidak pernah bergabung sejak ia lahir, jadi kekuatannya telah mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Hanya mereka yang memiliki banyak pencapaian yang memiliki kesempatan untuk berdoa di hadapan roh iblis kuno. Hanya mereka yang telah membunuh banyak orang yang memiliki kesempatan untuk menjadi pemiliknya. Roh iblis kuno sangat misterius. Tidak peduli berapa banyak pencapaian orang-orang yang lahir di negeri ini, mereka hanya bisa berdoa kepada mereka tetapi tidak pernah menyatu dengan mereka. Hanya orang asing yang berhak bergabung dengan mereka. Adapun alasan untuk semua ini, tidak ada yang tahu. Juga, energi spiritual iblis adalah kunci untuk menyatu dengan roh. Jika seseorang tidak memiliki cukup energi spiritual iblis, bahkan jika mereka memiliki kesempatan untuk bergabung dengan roh, itu tidak akan berhasil. Akibatnya, ini menciptakan pertumpahan darah yang terjadi setiap 5.000 tahun ketika orang asing datang. Orang asing harus membunuh karena dengan membunuh, mereka akan dapat menyerap semua energi spiritual iblis yang telah dikumpulkan orang lain. Hanya dengan membunuh orang lain, persaingan saya bisa menurun. Wang Lin mengungkapkan ekspresi merenung saat dia dengan cepat terbang ke tempat jiwa utama berada. Dia bergerak seperti meteor saat dia terbang melintasi langit dan menghilang ke cakrawala. Alasan mengapa Luo Yun mengetahui semua ini adalah karena puluhan ribu tahun yang lalu, seorang anggota sekte datang ke sini. Meskipun orang itu tidak mendapatkan iblis kuno, dia berhasil keluar dari sini hidup-hidup meskipun hanya ada 10% kemungkinan untuk hidup. Setelah dia kembali ke sekte hantu surgawi, dia segera mencatat 500 tahun pengalamannya di tanah roh iblis. Inilah mengapa Luo Yun mengetahui semua ini. Sekarang pengetahuannya membuat saya lebih mudah. Lou Yun belajar dari leluhurnya bahwa untuk segera menemukan akar seseorang di sini, mereka harus bergabung dengan suatu negara secepat mungkin. Ini adalah satu-satunya cara untuk mendapatkan eksploitasi militer, tetapi yang lebih penting, setelah Anda memiliki eksploitasi militer, Anda tidak lagi sendirian. Anda akan memiliki tentara iblis dan komandan iblis atas perintah Anda. Ini adalah cara terbaik untuk mendapatkan keuntungan di awal. Negara terdekat adalah negara setan langit. Lou Yun pergi ke kota iblis kuno sebelumnya dan memperoleh token masuk dari Jenderal Iblis sayap kiri tetapi meminta dia untuk memperoleh energi spiritual iblis 3 peringkat untuk masuk. Petik 2.
Tempat ini menggunakan pangkat untuk mengukur energi spiritual iblis. 3 tingkatan energi spiritual iblis sama dengan jumlah energi spiritual yang dibutuhkan oleh seorang kultivator pendirian yayasan. Petik 2. Mata Wang Lin berbinar saat dia melambaikan tangannya dan kristal muncul di telapak tangannya. Ini adalah kristal iblis dari Dantian Lou Yun. Setelah memeriksa kristal, dia menyadari bahwa itu berisi 2 tingkatan energi spiritual iblis. Tidak heran Lou Yun ini ingin membunuhku. Kristal iblis yang aku serap di dalam lembah kebetulan memiliki 1 peringkat, dan menambahkan 2 peringkat di sini, itu akan membuat 3 peringkat. Petik 2. Namun, itu justru menguntungkanku. Wang Lin mencibir saat dia bergerak sangat cepat. Perasaan ketuhanannya mendeteksi bahwa jiwa utama tidak jauh. Tubuhnya berubah menjadi awan asap hijau dan dengan cepat menyerbu. Namun, dia tiba-tiba punya ide, dan dia memaksa tubuhnya keluar dari asap hijau dengan ekspresi merenung di matanya. Tunggu sebentar. Dalam ingatan Lou Yun, dikatakan bahwa ketika bergabung dengan roh iblis kuno, ada kesempatan untuk memasuki kondisi yang disebut awal jiwa. Ini terdengar familiar, awal jiwa, awal jiwa. Jiwa. Tubuh Wang Lin bergetar dan dia tiba-tiba berhenti dan membeku di langit. Matanya bersinar terang. Jika seseorang melihatnya dari kejauhan, mereka akan melihat matanya bersinar sangat terang sehingga mereka bisa menerangi area yang jauh lebih dari 10.000 kaki. Dunia Si. Mungkinkah Si Realem? Mata Wang Lin menjadi lebih cerah. Ji, Dao, Si. Jantung Wang Lin berdegup kencang. Setelah mendapatkan Ji Realem, Wang Lin pernah melakukan pencarian gila-gilaan untuk informasi tentangnya. Panen terbesar berasal dari gua jauh di bawah dataran di Laut Setan. Ada banyak koleksi buku kuno di sana, dan di sanalah dia mendapat penjelasan rinci tentang Ji Realem. Ketika dia mencari informasi tentang Ji Realem, dia juga menemukan informasi di 2 alam lainnya, yang sama terkenalnya. Alam Dao, alam Si. Mata Wang Lin berbinar dan dia berpikir keras. Awal jiwa, 3 alam adalah 3 alam energi spiritual yang telah ada sejak lama. Jika Ji Realem mampu bertransformasi dari energi spiritual menjadi sens ilahi, maka 2 ranah lainnya juga bisa berubah. Mungkinkah keadaan awal jiwa merupakan efek dari alam Si yang berubah menjadi akal ilahi? Jika Ji Realem adalah kematian, maka Si Realem adalah hidup. Jika alam Si diubah menjadi akal ilahi, apakah itu berarti akal ilahi saya akan memiliki kehidupan tanpa akhir dan tidak akan pernah mati, atau ciptaan? Saya mengolah domain kehidupan dan kematian surga. Jika aku bisa menggabungkan Ji Realem dan Si Realem menggunakan Ji Realem sebagai kematian dan Si Realem sebagai kehidupan, apakah itu akan melengkapi domainku? Sambil memikirkan hal ini, Wang Lin tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Yang terbaik adalah tidak berfantasi terlalu banyak tentangnya, karena itu terlalu tidak realistis. Dia menghela nafas lembut dan memasukkannya ke dalam pikirannya. Tidak masalah jika awal jiwa ini adalah apa yang dia pikirkan, karena saat ini tidak ada hubungannya dengan dia, dan memikirkan lebih banyak tentang itu tidak ada gunanya. Sosok Wang Lin bergerak. Dengan 1 langkah, dia menghilang dari tempatnya. Ketika dia muncul kembali, dia berada lebih dari 5.000 km jauhnya. Ketika sosok Wang Lin muncul di langit, dia terbang di atas dataran. Ketika dia muncul, beberapa makhluk seperti hantu terbang ke arahnya dan mengelilinginya. Salah satunya adalah binatang kilin yang meraung saat bergerak. Perasaan ilahi Wang Lin menyebar dan fokus pada retakan hitam di tanah. Retakan ini lebarnya lebih dari 1.000 kaki. Retakan itu tampak seperti diciptakan oleh seseorang yang menyerang dengan pedang terbang dari langit. Namun, waktu yang lama telah berlalu dan sebagian besar telah ditutup, jadi sekarang hanya tersisa jarak 100 kaki. Ada rumput liar yang menutupi seluruh area, jadi kecuali seseorang melihat dengan sangat hati-hati, sulit untuk melihat celah ini di tanah. Wang Lin membuka mulutnya dan menyedot. Jiwa-jiwa utama di sekitarnya berubah menjadi asap hitam dan dihisap ke dalam tubuhnya, kemudian mereka memasuki bendera jiwa 1 miliar jiwa di dalam jiwa asalnya. Setelah menyingkirkan jiwa utama, Wang Lin mendarat di samping celah dan dengan dingin melihatnya. Menurut ingatan Lou Yun, hantu surgawi adalah avatar unik yang hanya dimiliki oleh sekte hantu surgawi. Benda ini lahir dari kehampaan dan biasanya tidak memiliki bentuk, tetapi anggota sekte hantu surgawi menggunakan darah wanita hamil yang fana sebagai iming-iming, darah pria yang kuat sebagai panduan, dan menambahkan jiwa baru seorang kultivator sebagai media.
Butuh 49 tahun untuk memanggil hantu surgawi, lalu mereka menggunakan mantra rahasia untuk menjadikannya hantu surgawi yang mengikat kehidupan mereka. Lou Yun memiliki status yang sangat tinggi di sekte hantu surgawi. Sebelum dia datang ke sini, tuannya memberinya yang terlemah dari 9 hantu surgawi yang terikat hidup untuk melindungi dirinya sendiri. Lou Yun tidak punya banyak waktu untuk memperbaikinya, dan itulah sebabnya hantu surgawi mengkhianatinya. Petik 2. Mata Wang Lin menjadi dingin dan dia melambaikan tangan kanannya. Dua helai gas abu-abu tiba-tiba muncul dan mulai bergerak di antara jari-jarinya. Dia menjentikkan jarinya dan dua helai gas abu-abu itu melesat ke arah celah di tanah. Kedua untaian gas ini masuk ke dalam celah seperti dua naga yang mengamuk. Hantu surgawi bersembunyi di dalam celah ini. Ketika dia mengkhianati tuannya, dia menderita sejumlah konsekuensi, dan karena kehilangan dukungan dari esensi darah tuannya, itu sangat lemah sekarang. Namun kelemahan semacam ini hanya bersifat sementara. Jika bisa bertahan selama 7 hari, itu tidak lagi membutuhkan darah esensi dari tuannya. Jika bisa bertahan selama 49 hari, itu akan sepenuhnya mendapatkan kembali kebebasannya dan kembali ke bentuk inkorporeal. Setelah itu, Anda bebas pergi kemanapun di dunia yang luas ini. Pada saat ini, ia bersembunyi di dalam retakan, lalu matanya tiba-tiba bersinar saat ia menampakkan dirinya dan melompat ke salah satu untaian gas abu-abu. Namun, pada saat itu melompat, gas abu-abu itu tiba-tiba runtuh menjadi titik cahaya. Hantu itu kaget dan ingin mundur, tapi sudah terlambat. Bintik-bintik cahaya abu-abu itu dengan cepat berkumpul, dan yang mereka tuju adalah hantu. Hampir dalam sekejap, hantu surgawi itu tertutup gas abu-abu. Hantu itu mengaum marah dan dengan cepat mundur. Tepat pada saat ini, untaian gas abu-abu lainnya tiba di hadapan hantu surgawi dan tiba-tiba runtuh menjadi titik cahaya abu-abu. Kemudian berkumpul sekali lagi dengan hantu surgawi sebagai pusatnya. Persis seperti itu, dalam waktu singkat, hantu surgawi tertutup bintik cahaya abu-abu. Bab 532 Sek. Pemurnian jiwa baru. T. Wang Lin berdiri di luar celah. Pada saat ini, matanya bersinar, dan dia mengulurkan tangan kanannya dan berkata, "Kumpulkan." Setelah dia mengatakan itu, ada serangkaian lolongan marah dari hantu surgawi. Pada saat yang sama, seberkas cahaya hitam keluar dari celah dan menerkam Wang Lin. Wang Lin dengan cepat mundur, tetapi cahaya hitam mengejarnya. Wang Lin dengan dingin mendengus saat dia menyentuh tas pegangannya dengan tangan kanan dan mengeluarkan soul laser. Dia melambaikan cambuk, menyebabkan hantu surgawi itu mengerang menyakitkan dan melambat. Soul laser menghususkan diri dalam melukai jiwa, dan hantu surgawi tidak memiliki tubuh nyata dan merupakan jiwa dari roh kelas 1. Hantu surgawi menjadi semakin ganas di bawah rasa sakit. Ia memutuskan untuk mengabaikan rasa sakit dan menyerang Wang Lin. Wajahnya sangat galak dan dipenuhi dengan niat membunuh. Dua helai gas abu-abu bergerak melalui tubuhnya seperti jarum dan terus menyerap sejumlah besar kekuatan hidup hantu surgawi. Tetapi pada saat ini, hantu surgawi mengabaikannya sepenuhnya dan menyerang Wang Lin. Di mana-mana hantu surgawi lewat, rumput layu dan menguning. Itu terlihat sangat aneh. Mata Wang Lin menjadi dingin. Dia berhenti bergerak mundur dan melambaikan soul laser. Dengan serangkaian cambukan, hantu surgawi mulai mengeluarkan erangan yang menyedihkan. Akhirnya, itu tidak bisa menahan rasa sakit lagi dan berbalik untuk melarikan diri. Wang Lin tahu bahwa ini adalah momen terlemah dari hantu surgawi. Setelah lolos dan pulih, akan sangat merepotkan untuk ditangani. Setelah mencari ingatan Lou Yun, dia tahu bahwa hantu surgawi membutuhkan 7 hari dan kemudian 49 hari untuk pulih. Dia hampir tidak ragu sama sekali saat dia melemparkan soul laser. Soul laser menembak hantu surgawi seperti naga ganas. Hantu surgawi itu sangat ganas. Melihat bahwa dia tidak bisa melarikan diri, dia berbalik dan membuka mulutnya untuk mengeluarkan api hijau. Sejumlah besar api hijau muncul dan mengelilingi soul laser di lautan api hijau. Api hijau ini adalah nyala api kehidupan hantu surgawi dan juga serangannya yang paling kuat. Kebencian hantu terhadap Wang Lin lebih ringan dibandingkan dengan kebencian yang dia rasakan terhadap cambuk. Yang benar-benar dibenci hantu itu adalah cambuknya. Di matanya, cambuk ini dibuat khusus untuk menghadapi hantu surgawi. Bahkan jika dia mati, dia harus menghancurkan cambuk ini. Dalam ingatannya, ia hanya mendengar satu harta karun yang seperti ini,
tetapi harta itu telah lama menghilang dari alam ini dan seharusnya tidak ada lagi. Diputuskan bahwa itu harus menghancurkan harta aneh yang dirancang untuk menangani hantu surgawi. Itulah mengapa meskipun itu sangat lemah, itu masih menggunakan nyala api kehidupannya. Pada saat itu memuntahkan api kehidupannya, ekspresi Wang Lin berubah. Wang Lin tahu betapa kuatnya hantu surgawi itu dan ragu-ragu, tetapi ini adalah hantu surgawi terlemah yang pernah ada, itulah sebabnya dia datang untuk menangkapnya. Tetapi pada saat ini, ketika dia melihat nyala api, hatinya bergetar. Meskipun dia tidak diserang secara langsung, dia masih merasakan kekuatannya. Bukannya membakar tubuh, nyala api ini membakar jiwa. Dalam sekejap, dia merasakan sakit yang membara di jiwa asalnya. Saat ini dia tidak punya waktu untuk hatinya sakit karena Soul Laser, jadi dia dengan cepat mundur. Tapi pada saat ini, suara berderak datang dari Soul Laser. Kemudian seberkas cahaya keemasan datang dari cambuk. Cahaya keemasan ini hanya muncul sesaat dan kemudian menghilang tanpa bekas. Tapi hanya satu kilatan saja yang menyebabkan mata Wang Lin menyempit. Dengan satu kilatan cahaya keemasan, nyala api hijau itu segera padam. Mereka tidak perlahan padam, seolah-olah ada tangan raksasa yang menghancurkan dan memadamkan mereka semua dalam sekejap. Setelah nyala api padam, hantu surgawi mengungkapkan ekspresi aneh seolah tidak percaya apa yang baru saja terjadi. Itu mengeluarkan jeritan tajam sebelum dengan cepat melarikan diri. Tapi sudah terlambat. Kilatan cahaya keemasan itu tidak hanya menyebabkan api padam, itu juga membuat tubuh hantu surgawi lebih transparan. Hantu surgawi menjerit ketakutan karena dengan cepat menghilang. Wang Lin bergerak secepat kilat dan mengulurkan tangan menuju Soul Laser. Cambuk itu bergetar sebelum dengan cepat terbang kembali ke tangan Wang Lin. Sambil memegang cambuk, Wang Lin menghela nafas lega. Cahaya keemasan dari cambuk tadi terlalu aneh. Dia kemudian melihat hantu surgawi lagi. Jika bukan karena Wang Lin dengan cepat meraih cambuk, hantu itu pasti sudah mati. Bahkan sekarang dia sekarat dan tubuhnya perlahan menghilang. Wang Lin menamparkan tas pegangannya dan mengeluarkan bendera jiwa. Dengan satu gelombang bendera jiwa, dia menangkap hantu surgawi, dan karena lingkungan khusus di dalam bendera tersebut, hantu surgawi berhenti menghilang. Setelah melakukan semua ini, Wang Lin dengan hati-hati melihat Soul Laser. Ada beberapa perubahan pada cambuk setelah dibakar oleh nyala api hijau. Sekarang ada beberapa bagian kulit yang menggulung dan sangat kokoh. Saat memeriksanya, Wang Lin tiba-tiba merasakan perasaan aneh. Setelah dibakar oleh nyala api, ia tampak seperti ular sanca yang sedang melepaskan kulitnya, hanya saja ia baru saja mulai dan bahkan belum hampir selesai. Tak lama kemudian, Wang Lin menyingkirkan cambuk itu. Dia kemudian melihat ke kejauhan, dan setelah mencari tahu arah yang benar, dia kabur. 3 hari kemudian, Wang Lin melihat lembah di kejauhan. Pada saat ini, formasi di sekitar lembah memberikan tekanan yang kuat. Wang Lin sangat akrab dengan tekanan ini. Itu berasal dari bendera pembatasan. Ketika Wang Lin pergi, dia mengeluarkan bendera larangan. Dengan bendera larangan membantu formasi, penduduk lembah aman dari gelombang energi spiritual iblis. Dia bergerak seperti kilat dan dengan cepat tiba di luar lembah. Dengan satu langkah, dia berjalan melewati formasi. Dia telah merusak formasi 1 kali, dan dengan bendera larangan di dalamnya, dapat dikatakan bahwa Wang Lin dapat melakukan apapun yang dia suka dengan formasi tersebut. Pada saat dia muncul di dalam lembah, dia melihat orang-orang yang tinggal di dalamnya. Mereka mendengarkan pembicaraan Ouyang Hua di tengah lembah. Ouyang Hua segera melihat Wang Lin dan menunjukkan ekspresi kegembiraan. Dia berjalan melewati semua orang dan membungkuk pada Wang Lin dari kejauhan. Saya menyambut kedatangan Anda kembali, Supreme Celestial. Tidak ada sedikit pun rasa tidak hormat dalam dirinya. Dia secara pribadi melihat Wang Lin pergi dengan orang asing lain, dan sekarang Wang Lin telah kembali sendiri. Itu hanya bisa berarti satu hal. Wang Lin telah membunuh orang asing lainnya. Dalam pandangan Ouyang Hua, sekali 2 orang asing bertemu, mereka akan berada dalam situasi hidup dan mati. Bagian terdalam dari lembah adalah area terlarang. Jangan pergi ke sana. Setelah Wang Lin meninggalkan kata-kata itu, dia menghilang di depan mata semua orang dan pergi ke kedalaman lembah. Ouyang Hua mengungkapkan sedikit ekstasi. Dengan Supreme Celestial menahan benteng di sini, keamanan mereka terjamin. Juga, itu akan membuat ekspansi jauh lebih mudah.
Memikirkan hal ini, Ouyang Hua mengungkapkan sedikit fanatisme. Dia berbalik untuk melihat penduduk desa dan berteriak, tidak ada yang diizinkan memasuki kedalaman lembah. Kalian semua, awasi anak-anak kalian dengan baik. Jangan melanggar hukum kesukuan. Petik 2. Penduduk desa sekitarnya semua mengangguk, tetapi ada juga yang dengan ekspresi tidak senang. Salah satu dari mereka bergumam, mengapa kita tidak bisa pergi ke sana? Itulah satu-satunya tempat yang sejuk di lembah. Petik 2. Ouyang Hua menatap orang itu dan berteriak, ini adalah hukum suku. Mulai hari ini dan seterusnya, hal itu ditambahkan ke hukum kesukuan, dan siapapun yang melanggarnya akan ditendang untuk membela diri mereka sendiri. Petik 2. Dengan itu, semua orang yang menentangnya menjadi diam dan tidak ada yang berani mengatakan apa-apa lagi tentang itu. Merasa bahwa dia telah mengatakannya terlalu kasar, Ouyang Hua terbatuk dan berkata, lembah ini terlalu kecil. Kita harus pindah, keluargamu harus memiliki lebih banyak wanita, suku kita juga harus menjadi sedikit lebih besar. Mata penduduk desa sekitarnya menjadi merah dan menunjukkan tanda-tanda kegilaan. Salah satu dari mereka mengambil beberapa langkah ke depan dan bertanya, Tetua, apakah kita akan pergi berperang? Ouyang Hua mengangguk dengan kejam. Wang Lin sedang duduk dalam posisi lotus di kedalaman lembah. Alasan Wang Lin memutuskan untuk tinggal di sini adalah karena dia punya rencana lain. Untuk tinggal di tanah roh iblis, dia harus memiliki pijakan, kekuatan, dan eksploitasi militer. Dia harus pergi ke kota iblis kuno, tetapi sebelum melakukan itu, dia harus membuat beberapa persiapan. Ada kesulitan tertentu untuk menciptakan pijakannya sendiri di kota iblis kuno. Juga, menurut ingatan Lou Yun, rumah jenderal sayap kiri memiliki banyak ahli. Orang-orang ini semua adalah penghuni asli tempat ini. Kultivasi mereka difokuskan pada energi spiritual iblis, dan begitu pula mantra mereka. Meskipun Wang Lin belum pernah bertemu siapapun yang menggunakan energi spiritual iblis, Lou Yun telah bertemu dengan mereka, dan leluhur Lou Yun berinteraksi dengan orang-orang seperti itu untuk jangka waktu yang lama. Jika sebelum mencari ingatan Lou Yun, Wang Lin akan pergi ke kota iblis kuno tanpa ragu-ragu, tapi sekarang dia berubah pikiran. Daripada pergi ke kota iblis kuno untuk bergabung dengan rumah jenderal sayap kiri, aku lebih suka tinggal di sini dan mengajari penduduk tempat ini sehingga mereka akan mendengarkan perintahku. Saya akan mengajari mereka mantra sehingga bertahun-tahun dari sekarang, saya akan memiliki kekuatan yang menjadi milik saya. Petik 2. Wang Lin mengungkapkan ekspresi merenung yang kemudian berubah menjadi ekspresi bertekad. Orang yang mencapai hal-hal hebat tidak mengkhawatirkan hal-hal yang sepele. Aku akan mengajari mereka mantra bendera jiwa. Mantra ini mudah digunakan dan bagus untuk membunuh. Semakin banyak seseorang membunuh, semakin banyak jiwa yang bisa dikumpulkan, dan kekuatan mereka meningkat seiring dengan itu. Saya juga dapat menggunakan kesempatan ini untuk melihat apakah saya dapat memperbaiki bendera 1 miliar jiwa. Jika saya dapat memperbaikinya, maka saya bahkan tidak perlu takut pada kultivator ascendan. Saya pasti bisa menjadi 10 teratas dari semua kultivator yang masuk. Hanya dengan melakukan ini aku akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan roh iblis kuno pada akhirnya. Sambil memikirkan hal ini, Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan menyentuh tas pegangannya. 2 potong batu giok muncul di tangannya. Dia menyebarkan akal ilahi dan meninggalkan beberapa nyanyian di dalamnya. Sekte pemurnian jiwa memiliki 3 mantra. Pemurnian jiwa, ekstraksi jiwa, dan penyegelan jiwa. Penyegelan jiwa adalah sesuatu yang hanya dapat dipelajari oleh murid sejati sekte tersebut. Nyatanya, mantra penyegelan jiwa dibuat untuk bendera 1 miliar jiwa. Itu adalah mantra untuk mengendalikannya. Adapun pemurnian jiwa dan penggalian jiwa, mereka adalah akar dari sekte pemurnian jiwa. Selain mempelajari kedua mantra ini, membuat bendera jiwa mereka sendiri juga merupakan bagian penting untuk benar-benar menjadi murid sekte pemurnian jiwa. Hanya setelah memperbaiki bendera jiwa, mereka dapat dianggap sebagai murid sekte pemurnian jiwa yang sebenarnya. Pemurnian jiwa berarti memurnikan jiwa yang sudah ada, dan mengekstraksi jiwa berarti mengekstraksi jiwa orang yang hidup. Wang Lin hanya meninggalkan tahap awal pemurnian jiwa dan nyanyian penggalian jiwa di dalam giok. Kemudian dia merenung sedikit dan meninggalkan instruksi sederhana tentang pembuatan bendera jiwa. Menggunakan metode ini untuk membuat bendera jiwa akan memiliki cacat fatal yang hanya diketahui Wang Lin.
Bahkan bisa dikatakan bahwa dengan cacat fatal ini, dia bahkan tidak perlu memperbaiki bendera jiwa seseorang untuk mengendalikannya seperti miliknya sendiri. Wang Lin adalah orang yang berhati-hati, jadi wajar jika dia tidak akan mengajar seseorang tanpa reservasi. Bab 533 Kristal Energi Spiritual Iblis. Setelah dia selesai dengan giok, akal ilahi Wang Lin menyebar dan menutupi seluruh lembah. Setiap penduduk desa di dalam lembah tanpa disadari diamati olehnya. Dia menemukan bahwa hampir semuanya memiliki bakat yang sangat bagus, jauh lebih kuat dari tubuhnya ketika dia mulai berkultivasi. Sambil merasa menyesal, Wang Lin juga senang. Meskipun tidak ada energi spiritual di sini, ada energi spiritual iblis. Mungkin dengan menggunakan energi spiritual iblis untuk menumbuhkan bendera jiwa, mereka mungkin mendapatkan beberapa manfaat. Dengan pemikiran ini, akal ilahi Wang Lin menemukan Ouyang Hua, yang merencanakan serangan ke desa lain dan mencari tempat potensial untuk tinggal. Setelah mengirim pesan ke telinga Ouyang Hua, Wang Lin menarik akal ilahinya. Tidak lama kemudian, Ouyang Hua dengan cepat berlari ke Wang Lin dengan ekspresi hormat. Ketika dia merenung sebelumnya, dia tiba-tiba mendengar suara Wang Lin. Dia terkejut sesaat dan kemudian dengan cepat bergegas. Wang Lin melemparkan 2 potong batu giok ke Ouyang Hua. Ouyang Hua terkejut. Dia dengan hati-hati melihat ke giok dan kemudian menjadi sangat bersemangat saat dia bertanya, "Surgawi tertinggi, mungkinkah ini giok iblis?" Demon giok, cukup banyak. Wang Lin menelusuri ingatan Lou Yun dan menemukan bahwa nenek moyang Lou Yun memiliki catatan kata, batu giok iblis. Ouyang Hua memegang batu giok dan menarik napas dalam-dalam. Setelah melihatnya lama, wajah lamanya menjadi merah. Sedikit malu, dia berbisik, "Surgawi Agung, saya hanya tahu bahwa hal-hal ini merekam sesuatu. Saya tidak tahu cara membacanya. Tekan 1 di dahi Anda dan bayangkan diri Anda melihat di dalamnya. Jika pikiran Anda teguh, Anda akan bisa melihat. Jika tidak, coba beberapa kali lagi." Dengan itu, Wang Lin menutup matanya. Ouyang Hua menarik napas dalam-dalam saat dia duduk dalam posisi lotus dengan giok menempel di dahinya dan mencoba membayangkan melihat giok. Setelah beberapa saat, dia mengungkapkan senyuman pahit. Tidak peduli seberapa keras dia membayangkan, dia tidak bisa melihat isinya. Meskipun Wang Lin menutup matanya, dia masih mengamati Ouyang Hua. Orang ini adalah yang paling tua dari lembah ini karena ketika dia pergi ke kota iblis kuno untuk belajar, ditemukan bahwa dia memiliki 1 peringkat energi spiritual iblis. Meskipun tidak cukup untuk tinggal di dalam kota, statusnya di desa meningkat pesat. Wang Lin bisa dengan jelas melihat aura tipis seperti sutra yang perlahan bergerak di dantian Ouyang Hua. Namun, meridian orang ini semuanya diblokir. Tidak hanya siklus sepotong aura itu lambat, jangkauan gerakannya juga terbatas. Meski begitu, aura ini mampu berperan sebagai katalisator pembentukan di sekitar lembah. Dengan itu, dia bisa mengontrol formasi dan bahkan membuat tubuh palsu. 1 jam kemudian, Ouyang Hua tidak bisa membantu tetapi menyerah. Wajahnya dipenuhi dengan kepahitan saat dia diam-diam menggelengkan kepalanya. Wang Lin membuka matanya dan mereka menyala, lalu dia melambaikan tangannya. Ouyang Hua berseru saat dia terbang menuju Wang Lin. Wang Lin mengangkat 2 jari dari tangan kirinya dan tiba-tiba menunjuk ke arah dantian Ouyang Hua. Dengan 1 poin, Ouyang Hua segera mengerang. Ada rasa sakit yang tajam datang dari penari dan butiran besar keringat jatuh ke tanah dari dahinya. Meski menyakitkan, dia mengatupkan giginya. Dia tahu bahwa jika Wang Lin ingin membunuhnya, tidak perlu melakukan semua ini. Jika Wang Lin melakukan ini, kemungkinan besar akan membantunya. Seseorang seusianya biasanya akan terjebak di peringkat 1 selamanya, dan tidak mungkin baginya untuk mendapatkan peringkat energi spiritual iblis lagi. Namun, dia memiliki perasaan bahwa jika dia meraih kesempatan ini, menerobos tidak lagi hanya menjadi mimpi. Jari Wang Lin yang diarahkan ke dantian Ouyang Hua perlahan naik. Setiap kali dia naik setengah inci, rasa sakit yang dirasakan Ouyang Hua akan meningkat 1 kali lipat. Keringat di dahinya jatuh seperti hujan, seluruh tubuhnya bergetar hebat, dan wajahnya benar-benar pucat. Ekspresi Wang Lin masih normal. Setelah mengangkat jarinya 3 inci, dia dengan tenang melihat ke arah Ouyang Hua dan berkata, "Bertahanlah." Dengan itu, tangan kirinya tiba-tiba terangkat dari 3 inci sampai ke dahi Ouyang Hua. Erangan sengsara keluar dari mulut Ouyang Hua dan bergema di seluruh lembah.
Mata Ouyang Hua berputar ke belakang saat dia jatuh ke tanah dan menjadi tidak bergerak. Wang Lin tidak melihatnya tetapi terus duduk di sana. Semua penduduk desa mendengar erangan menyedihkan Ouyang Hua, tetapi tidak ada yang berani memeriksanya. Hukum kesukuan itu seperti pedang di atas kepala mereka, jadi tidak ada yang berani mematahkannya. Beberapa jam kemudian, Ouyang Huan perlahan membuka matanya. Pada saat dia membukanya, dia benar-benar tercengang. Seluruh dunia tiba-tiba tampak berbeda baginya. Bunganya tetaplah bunga, rerumputan tetap rerumputan, dan dinding masih kokoh seperti biasanya, tetapi di matanya, segalanya berbeda. Perasaan terlahir kembali bergema di hati Ouyang Hua. Dia tidak bisa membantu tetapi mengeluarkan dua aliran air mata. Dia tidak perlu memeriksa apakah dia telah mencapai 2 bintang, di mana dia dapat melihat hal-hal kecil. Dia dengan hormat berlutut di depan Wang Lin dan melakukan koutou 3 kali. Terima kasih, Supreme Celestial. Meskipun dia tidak banyak bicara, kegembiraan dan keterkejutan di dalam kata-kata itu bahkan tidak bisa diungkapkan dalam 10.000 kata. Wang Lin mengangguk dan berkata, periksa apakah kamu dapat melihat apa yang ada di dalam giok iblis. Ouyang Hua dengan cepat mengambil batu giok itu, meletakkannya di dahinya, dan mulai membayangkan. Nyanyian di dalam batu giok dengan cepat tercetak ke dalam ingatannya. Tubuh Ouyang Hua bergetar saat dia menarik napas dalam-dalam untuk menahan kegembiraan di hatinya dan berkata, Junior telah melihatnya. Dia secara tidak sadar mengubah cara dia menyapa dirinya sendiri. Wang Lin mengangguk. Sebelumnya, dia menggunakan jarinya untuk membuka meridian Ouyang Hua dengan paksa. Metode ini terlalu tirani dan akan memiliki banyak konsekuensi di masa depan, tetapi itu adalah cara tercepat untuk meningkatkan kultivasinya. Wang Lin melihat ke arah Ouyang Hua dan perlahan berkata, nyanyian ini disebut pemurnian jiwa. Dengarkan baik-baik karena saya hanya akan menjelaskannya kepada Anda sekali. Setelah Anda mempelajarinya, Anda akan mengajarkannya kepada penduduk desa di sini. Petik 2. Kegembiraan Ouyang Hua hari ini seperti gelombang kuat demi gelombang. Peningkatan kultivasinya sudah membuatnya sangat bersemangat. Setelah melihat nyanyian di dalam batu giok, jantungnya tidak bisa membantu tetapi berdetak dengan cepat. Dia punya dugaan di dalam hatinya karena dia tidak percaya itu benar. Bagaimanapun, mantra sangat langka di tanah roh iblis, jadi tidak ada cara bagi orang normal untuk mendapatkannya. Ouyang Hua menarik napas dalam-dalam dan bertanya, dengan tidak percaya, surgawi tertinggi, apakah maksud Anda akan mengajari saya mantra ini? Ekspresi Wang Lin tetap sama saat dia mengangguk dan berkata, bukan hanya kamu, aku akan mengajarkannya kepada semua penduduk desa di sini. Tubuh Ouyang Hua bergetar saat dia membungkuk dengan hormat dan berkata, aku, Ouyang Hua, tidak akan pernah melupakan apa yang telah dilakukan Supreme Celestial. Kata-kata ini berasal dari hatinya dan dipenuhi dengan ketulusan. Harus dikatakan bahwa hal-hal seperti mantra dikendalikan oleh sedikit orang. Dengan kemampuan Ouyang Hua, dia tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk mempelajarinya, belum lagi semua penduduk desa. Wang Lin menunjukkan poin-poin penting dalam mengembangkan mantra ini. Ouyang Hua mendengarkan seperti siswa yang baik dan rasa terima kasihnya kepada Wang Lin menjadi semakin kuat. Setelah Wang Lin selesai berbicara, Ouyang Hua melakukan ritualnya untuk memberi penghormatan sebagai murid dan pergi. Melihat tindakan Ouyang Hua membuat Wang Lin merasa sedikit terkejut. Namun, dia baru saja mengajarkan kultivasi Ouyang Hua, jadi Ouyang Hua melakukan ritual ini tidak salah. Waktu perlahan berlalu, dan dalam sekejap mata, 3 bulan berlalu. Ouyang Hua sangat rajin. Dia menghabiskan seluruh waktunya untuk berkultivasi dan mempelajari mantra pemurnian jiwa. Dia bahkan menahan rencana untuk menyerang desa lain dan fokus mempelajari mantra ini. Bakatnya sudah cukup bagus, dan teknik sekte pemurnian jiwa adalah tipe yang mudah dipelajari tetapi sulit untuk dikuasai, jadi setelah 3 bulan, dia telah membuat beberapa kemajuan. Bukan hanya dia, tetapi semua laki-laki di desa telah berkultivasi di bawah ajaran Ouyang Hua. Masing-masing mencapai hasil yang berbeda. Wang Lin menghabiskan 3 bulan waktu berkultivasi untuk mempelajari kristal iblis. Dalam waktu 3 bulan, dia bisa menggabungkan 2 kristal menjadi 1. Kristal iblis ini mengandung sejumlah besar energi spiritual iblis, dan di sekitarnya ada banyak hal seperti tentakel yang bergerak dengan cara yang aneh. Kristal iblis peringkat 3, mata Wang Lin berbinar saat dia membuka mulutnya dan melahap kristal itu.
Kristal masuk ke dantiannya, kemudian gelombang energi spiritual iblis keluar dari kristal dan menyebar ke seluruh tubuhnya. Setelah membiarkan energi spiritual iblis berputar ke seluruh tubuhnya selama seminggu, aura Wang Lin mulai berubah. Saat ini dia tidak lagi memiliki perasaan halus seperti surgawi. Dia sekarang tertutup oleh energi spiritual iblis dan terlihat sangat aneh. Bahkan wajahnya jauh lebih jahat, dan matanya akan membuat hati siapapun bergetar hanya dengan melihat mereka. Ini adalah sepasang mata yang sangat jahat. Matanya yang tajam dan oval akan membuat hati siapapun bergetar. Wang Lin mengangkat tangan kanannya, lalu dengan lembut menutupnya dan mengerutkan kening. Tubuh saya dipenuhi dengan energi spiritual iblis, tapi sayangnya, jumlahnya tidak cukup. Bahkan setelah menggunakan semuanya, saya hanya di sekitar tahap pendirian yayasan. Dengan satu pikiran, semua energi spiritual iblis di dalam tubuhnya ditarik ke dalam kristal iblis dan tidak ada sepotong pun yang dilepaskan. Setelah energi spiritual iblis mundur, energi spiritual surgawi dengan cepat bergerak melalui tubuh Wang Lin, memberinya perasaan halus sekali lagi. Energi spiritual iblis ini menarik. Mata Wang Lin berbinar. Dalam 3 bulan ini, dia berjalan keluar lembah 3 kali, dan dia mengajari orang-orang mengolah mantra pemurnian jiwa masing-masing 3 kali. Orang-orang di lembah semua tahu bahwa mantra ini berasal dari Wang Lin dan Wang Linlah yang memberi mereka kesempatan untuk mempelajari mantra. Semua ketakutan dan kesalahpahaman tentang Wang Lin benar-benar lenyap dan digantikan oleh rasa hormat dan terima kasih yang tak ada habisnya. 3 kali ketika Wang Lin keluar, setiap penduduk desa yang melihatnya menjatuhkan apapun yang mereka lakukan dan menyapanya. Di antara orang-orang yang mengembangkan mantra pemurnian jiwa, selain dari Ouyang Hua, yang maju dengan cepat, ada orang lain yang menarik perhatian Wang Lin. Orang ini adalah pemuda yang diikuti Wang Lin untuk menemukan lembah ini. Pemuda ini sangat berbakat dalam mengolah mantra pemurnian jiwa. Hanya dalam waktu 3 bulan, dia sudah mencapai tahap ketiga, yaitu membuat bendera jiwanya sendiri. Bab 534-13. Wang Lin telah mengajari Ouyang Hua metode membuat bendera jiwa. Namun, tanah roh iblis kekurangan bahan, jadi membuat bendera jiwa akan sulit. Ketika dia menyadari hal ini, Wang Lin meluangkan waktu untuk memikirkan solusi masalah ini dengan cermat. Dia berhasil menggunakan beberapa pohon baja, kulit binatang, dan beberapa segel untuk membuat sesuatu yang bisa meniru efeknya. Bendera pengganti ini hanya bisa menyegel hingga 10 jiwa, artinya batasnya adalah bendera 10 jiwa. Tetapi objek ini menang dalam hal kuantitas karena seseorang dapat menggunakan 10 dari bendera ini pada saat yang bersamaan. Meski tidak sekuat bendera 100 jiwa, itu masih memiliki setengah kekuatan. Sama seperti mantranya, Wang Lin menyembunyikan kesalahan fatal di dalam bendera jiwa pengganti ini, dan hanya dia yang tahu tentang kelemahan fatal ini. Bagaimanapun, Wang Lin adalah satu-satunya orang di planet Tianyun yang tahu mantra sekte pemurnian jiwa. Setelah mencetak metode menciptakan bendera jiwa baru pada batu giok, Wang Lin menyebarkan akal ilahi dan memanggil Ouyang Hua dan pemuda bernama 13. 13 adalah pemuda yang diam-diam diikuti Wang Lin untuk menemukan lembah itu. Orang ini tampaknya memiliki kedekatan alami dengan mantra sekte pemurnian jiwa. Jika Dutian masih hidup, dia pasti akan terkejut dengan ini. 13 dengan cepat berdiri di depan Wang Lin. Dia hanya merasakan rasa hormat dan takjub terhadap surgawi tertinggi di hadapannya. Semakin dia mengembangkan mantra pemurnian jiwa, semakin dia merasa takjub di dalam hatinya. Dalam 3 bulan dia mempelajari mantra tersebut, dia sampai pada kesimpulan bahwa jika dia bisa sepenuhnya menguasainya, kekuatannya akan melampaui imajinasi. Bendera 10 jiwa-jiwa. Bendera 100 jiwa-jiwa. Bendera 1000 jiwa. Bendera 10.000 jiwa-jiwa. 13 menarik napas dalam-dalam dan menunjukkan sedikit kegembiraan di matanya. Ouyang Hua jauh lebih berpengalaman daripada 13, jadi dia diam-diam berdiri di sana dengan ekspresi hormat. Sebenarnya, dari saat semua orang mulai mempelajari mantra pemurnian jiwa, otoritas sebenarnya untuk mengendalikan desa secara bertahap bergeser dari Ouyang Hua ke Wang Lin. Hampir semua orang tahu bahwa Wang Lin adalah penguasa sejati di sini. Supreme Celestial, semua 27 pria di desa itu telah mulai mengembangkan mantra iblis. Saat ini, selain 13, sebagian besar terjebak di tahap pertama, dan ada 6 yang bahkan belum berhasil sampai sejauh itu. Petik 2.
Wang Lin duduk di sana dalam posisi lotus dan mengangguk. Meskipun mantra pemurnian jiwa mudah dipelajari, itu bukan untuk semua orang. Fakta bahwa mayoritas dari 27 orang di sini telah mencapai tahap pertama akan menjadi berita yang mengejutkan jika itu terjadi pada Suzaku. Setelah melihat 13, Wang Lin merasa sangat puas dengan kecepatan kultivasi anak ini. Menyadari tatapan Wang Lin padanya, punggung 13 menjadi lurus dan kegembiraan di matanya menjadi lebih kuat, dan dia berkata, surgawi tertinggi, 13 telah mencapai tahap ketiga. Jika saya bisa membuat bendera jiwa, saya bisa keluar untuk mencari fragmen jiwa untuk disegel di dalamnya. Petik 2. Wang Lin samar-samar tersenyum saat tangan kanannya mengulurkan tangan dan batu giok diam-diam muncul. Dia melempar batu giok dan tersenyum. Metode baru untuk membuat bendera jiwa ada di sini. 13 menangkap giok dan mengungkapkan ekspresi yang sangat gembira. Dia menarik napas dalam-dalam saat dia menekan batu giok ke dahinya dan mulai membayangkan seperti yang diajarkan Ouyang Hua kepadanya. Tak lama kemudian, tubuhnya bergetar ringan dan matanya dipenuhi kegembiraan. Dia memandang Wang Lin dan tiba-tiba berlutut di tanah sebelum bersujud 3 kali. Wang Lin memejamkan mata dan perlahan berkata, kamu boleh pergi. Fokuskan semua upaya Anda untuk membuat bendera jiwa. Petik 2. 13 mengangguk, lalu dia meletakkan batu giok dan pergi dengan hormat. Ouyang Hua sedikit ragu-ragu. Dia memandang Wang Lin dan kemudian melihat batu giok di tanah. Tanpa izin Wang Lin, dia tidak akan berani mengambil batu giok untuk memeriksanya. Wang Lin perlahan berkata, lihat itu. Anda sudah mencapai tahap ketiga. Jika Anda berhasil membuatnya, kekuatan Anda akan meningkat pesat saat Anda menggunakan energi spiritual iblis Anda untuk menyegel fragmen jiwa. Petik 2. Ouyang Hua dengan cepat mengambil batu giok itu dan menempelkannya ke dahinya. Tak lama kemudian, dia menarik napas dalam-dalam dan dengan hormat berkata, junior akan pergi mencari bahan untuk membuatnya. Dengan itu, dia merenung sedikit dan kemudian berkata, Surgawi Agung, setelah aku dan 13 berhasil membuat bendera jiwa, aku berencana menyerang gua yang berjarak 500 km. Ada suku lain di sana dengan beberapa lusin orang. Petik 2. Ekspresi Wang Lin tetap sama saat dia berkata, lakukan sesukamu. Ouyang Hua mengangguk dan dengan cepat pergi. Kabar penyerangan gua dalam 1 bulan dengan cepat menyebar ke seluruh desa. Bagi anggota desa, ini adalah pertempuran besar. Meskipun pihak lain melebihi jumlah mereka, berkat mantra pemurnian jiwa, peluang mereka untuk menang tinggi. Selama 1 bulan ini, semua pria penuh energi saat mereka mengembangkan mantra pemurnian jiwa. 13 meninggalkan desa dan mengumpulkan bahan yang cukup untuk membuat bendera jiwa. Ketertarikan anak ini terhadap mantra pemurnian jiwa menunjukkan dirinya sekali lagi. Setelah gagal 3 kali, dia membuat bendera jiwa pertamanya. Bendera jiwa pertama ini menyebabkan keributan besar di dalam lembah. Semua orang mengelilingi 13, dan bendera 7 inci di tangannya menjadi fokus tatapan semua orang. 13 sangat senang melihat tatapan itu padanya. Ouyang Hua mengusap janggut di dagunya dan mengungkapkan senyuman. Sebenarnya, dia sudah membuat bendera jiwa beberapa hari sebelum 13, tapi dia tidak mengungkapkannya kepada semua orang dan membiarkan 13 memiliki kesempatan untuk bersinar. Ouyang Hua seperti rubah tua yang licik, jadi dia secara alami memperhatikan bahwa 13 tampaknya telah menarik perhatian Supreme Celestial Wang Lin. Menambahkan pada fakta bahwa dia semakin tua dan bahwa masa depan bukanlah miliknya, sepertinya itu akan menjadi milik 13. Seseorang dari kerumunan bertanya, 13 kecil, bendera jiwa hanya berguna setelah Anda menyegel fragmen jiwa di dalamnya. Kapan Anda akan menangkap fragmen jiwa untuk disegel di dalamnya? Petik 2. Yang lainnya setuju. 13 mendengus dan berkata, siapa bilang aku belum menyegel 1 fragmen jiwa di dalamnya? Kalian semua, perhatikan baik-baik. Dengan itu, tangan kanannya membentuk segel dan energi spiritual iblis berkumpul dari segala arah untuk membentuk cahaya hijau yang melintas di ujung jarinya. Dia menunjuk ke bendera jiwa dan bendera itu segera dikibarkan. Sinar gas hitam tiba-tiba terbang keluar, berubah menjadi binatang buas yang tampak seperti singa bersayap. Tepat setelah binatang itu muncul, itu mengeluarkan suara gemuruh yang mengejutkan semua orang. Mata Ouyang Hua menyipit, dan dia terkejut karenanya. 13 mengungkapkan ekspresi bangga saat dia menunjuk ke binatang itu dan berteriak, serang. Fragmen jiwa seperti singa mengungkapkan tatapan ganas saat dia menyerbu dan membanting ke dinding.
Ada ledakan keras dan retakan muncul di dinding. Tidak ada sedikit kerusakan pada fragmen jiwa singa. Gelombang seru datang dari orang-orang di sekitar, dan ekspresi kekaguman mereka membuat Tertin sangat bangga. Dia tidak sengaja menemukan singa terbang ini saat dia memasuki hutan kali ini. Binatang itu telah menerima luka yang mematikan dan baru saja mati. 13 mengatupkan giginya dan mengambil risiko menggunakan mantra pemurnian jiwa. Setelah banyak mencoba, dia berhasil memurnikan jiwa dan menyegelnya di dalam bendera jiwa. 13 menarik napas dalam-dalam saat dia melambaikan tangannya dan berteriak, kembali. Dengan itu, dia melambaikan bendera jiwa di tangannya, tetapi pada saat ini, fragmen jiwa singa berbalik untuk melihat 13 dengan tatapan ganas. Itu bergerak seperti kilat, tapi tidak menuju bendera jiwa. Itu sedang mengisi di 13. Kekejaman di matanya telah berubah menjadi niat membunuh. Ekspresi 13 berubah. Dia mengangkat bendera jiwa dan berteriak, kembali. Jiwa singa benar-benar mengabaikan perintah saat itu menyerang dan semua orang berpencar. Ouyang Hua mengatupkan giginya dan menyerang. Sekarang ada bendera 3 inci di tangannya. Dengan satu guncangan, ada kilatan cahaya hijau dan seekor burung kecil seperti burung pipit terbang dan menyerbu ke arah singa. Saat jiwa singa itu mengisi, tiba-tiba ia berbalik dan meraung ke arah burung kecil itu. Raungan itu sepertinya memiliki efek menusuk, menyebabkan burung kecil itu melambat. Mengambil momen ini, fragmen jiwa singa bergerak seperti kilat dan tiba di sebelah 13. Ia membuka mulutnya yang berdarah dan mencoba melahap 13. Wajah 13 benar-benar pucat. Dia ingin mundur, tetapi rasanya ada kekuatan misterius yang mencegahnya untuk bergerak. Dia hanya bisa menyaksikan mulut berdarah itu menjadi semakin besar seperti menutupi seluruh dunia. Tepat pada saat ini, dengusan dingin keluar dari lembah seperti kilat. Apa yang terjadi setelah dengusan dingin adalah suara yang lebih dingin dari musim dingin. Binatang terkutuk, kamu berani. Ketika suara itu memasuki telinga 13, seolah-olah dia sedang mendengar suara dari surga. Dia segera berteriak, dengan suara panik, Supreme Celestial, selamatkan aku. Suara yang sama mendarat di telinga singa seperti guntur yang mengamuk, menyebabkan tubuhnya bergetar hebat dan hampir roboh. Alasannya tidak runtuh bukan karena kuat, tetapi karena Wang Lin tidak ingin runtuh. Itu benar-benar berhenti mengisi daya, dan tanpa ragu-ragu, singa itu menjerit menyedihkan sebelum berbalik untuk melarikan diri. Pada saat ini, seseorang keluar dari dalam lembah. Dengan satu langkah, Wang Lin melewati puluhan kaki dan muncul di langit. Tubuh fragmen jiwa singa bergetar. Ia bisa merasakan bahwa ada kekuatan yang tidak bisa ditahan sama sekali datang dari orang sebelumnya. Saat menghadapi orang ini, dia tidak bisa melawan sama sekali. Perasaan teror perlahan memasuki hatinya sampai benar-benar menenggelamkannya. Fragmen jiwa singa itu menjerit menyedihkan. Ia tidak lagi mencoba untuk melarikan diri dan berbaring dalam pose tunduk. Ketakutan di matanya sangat kuat. Pemandangan ini benar-benar mengejutkan semua orang di dalam lembah. Bahkan Ouyang Hua benar-benar tercengang, dan rasa hormatnya yang dalam terhadap Wang Lin tumbuh di dalam hatinya. Rasa hormat seperti ini akan bertahan selama ratusan tahun. Kegembiraan di mata 13 semakin dalam. Ketika dia melihat Wang Lin, hatinya dipenuhi dengan rasa hormat. Jika mereka berdua seperti ini, tidak perlu membicarakan yang lain. Sebenarnya, alasan mengapa fragmen jiwa singa sangat takut pada Wang Lin terutama karena cacat fatal yang ditinggalkan Wang Lin pada bendera mantra dan jiwa. Semua fragmen jiwa yang disegel oleh orang-orang yang belajar dari mantra modifikasi Wang Lin dapat ditekan dan dikendalikan oleh Wang Lin. Bab 535 meningkatkan fragmen jiwa. Mata Wang Lin dingin saat dia menunjuk ke udara. Sosok singa itu bergetar, lalu berubah menjadi untaian gas hitam, terbang ke bendera jiwa 13, dan menghilang. Binatang ini bisa dilewati sebagai jiwa utama untuk bendera 10 jiwa Anda. Namun, ingatlah bahwa tidak ada trik dengan mantra pemurnian jiwa. Anda bisa menyegelnya, tetapi bisa menolak Anda. Biarlah ini menjadi pelajaran untukmu. Setelah Wang Lin mengucapkan kata-kata itu, dia berbalik dan kembali ke kedalaman lembah. Wajah 13 penuh dengan rasa malu saat dia melihat bendera di tangannya dan mulai merenung. Waktu berlalu dengan cepat, dan waktu 1 bulan dengan cepat berlalu. Semua laki-laki di desa pergi pada tengah malam. Ouyang Hua dan Tertin adalah pelopor saat mereka membawa semua orang langsung ke gua.
Wang Lin tidak mengikuti dan bahkan tidak mengikuti dengan akal ilahinya. Ini adalah ujian bagi mereka, dan jika mereka gagal, itu berarti mereka tidak memenuhi syarat dan Wang Lin akan pergi ke kota iblis kuno untuk mencari peluang lain. 5 hari kemudian, saat Wang Lin sedang berkultivasi di kedalaman lembah, dia membuka matanya. Segera, suara keras bisa terdengar dari kejauhan saat barisan panjang orang bergegas menuju lembah di sepanjang jalan yang berkelok-kelok. Antrean panjang ini dibentuk oleh orang-orang bukan dari desa, dan wajah mereka dipenuhi ketakutan. Ada pria dan wanita di antara mereka, dan mereka semua berada di puncaknya. Tangan mereka diikat dengan tali, dan ada 7 orang per baris. Setiap baris membawa sebatang kayu yang terikat dengan tangan mereka saat mereka perlahan bergerak maju. Ouyang Hua berjalan di depan dan berlumuran darah. Meskipun dia terlihat lelah, ada kegembiraan di wajahnya. Penduduk desa pindah ke sisi garis ini. Jika ada tahanan yang bergerak terlalu lambat, penduduk desa akan naik dan meneriaki mereka. 13 orang berjalan di ujung antrean. Seluruh auranya benar-benar berbeda dari sebelumnya. Dia tidak lagi sombong dan tampak jauh lebih tenang. Ada ekspresi tegas di wajahnya sekarang. Dia berjalan di belakang barisan dengan beberapa orang di sekitarnya. Namun, mereka semua menjaga jarak dan memiliki ekspresi hormat di mata mereka. Dapat dikatakan bahwa Tertin mampu menunjukkan banyak waktu selama pertempuran ini. Dengan dia dan Ouyang Hua bekerja sama, mereka dapat melewati formasi dan membuat musuh lengah. Tetua musuh dimangsa oleh singa 13 yang dipanggil tepat di awal. Dia kemudian menggunakan mantra pemurnian jiwa tepat di depan musuh untuk memperbaiki jiwa sesepuh musuh dan menyegelnya di dalam bendera jiwa. Pada saat yang sama, Ouyang Hua juga tidak lambat. Dia dengan cepat memurnikan jiwa orang-orang yang tewas dalam pertempuran dan menyegelnya. Adegan ini sangat mengejutkan musuh. Antrean panjang ini dengan cepat tiba di dalam lembah. Kemudian semua wanita segera mengeluarkan ember kayu dari rumah mereka seperti mereka sudah terbiasa dengan ini. Ada cairan hijau di dalam ember, dan masih menggelegak. Itu mengeluarkan bau tak sedap. Setiap kepala orang luar dimasukkan ke dalam ember dan mereka dipaksa meminum sedikit cairan hijau ini. Setelah meminum cairan tersebut, mereka langsung menunjukkan ekspresi bingung. Kemudian beberapa penduduk desa membawa mereka pergi dan membisikkan sesuatu ke telinga mereka. Ketika akal ilahi Wang Lin melihat ini, dia sama sekali tidak terkejut. Dia telah belajar dari ingatan Lou Yun bahwa nenek moyang Lou Yun berkata bahwa satu-satunya cara bagi suku-suku kecil ini untuk mendapatkan lebih banyak anggota adalah dengan memaksa tawanan mereka untuk minum semangkuk sup penghapus ingatan. Efek dari sup ini adalah membuat orang tersebut melupakan segalanya, dan kemudian seseorang akan membisikkan nama baru dan situasi suku mereka saat ini kepada orang tersebut. Ketika orang itu terbangun, mereka akan menjadi anggota baru suku tersebut. Tidak ada yang istimewa dari sup ini di mata Wang Lin. Itu jauh lebih rendah dari sesuatu seperti mantra-mantra. Jika seseorang dengan kultivasi meminum sup ini, pada dasarnya tidak akan berpengaruh. Ouyang Hua dengan cepat bergegas menuju Wang Lin. Ketika dia masih cukup jauh, dia dengan hormat membungkuk dan berkata, Junior Ouyang Hua ingin menyapa Supreme Celestial. Setelah menerima persetujuan Wang Lin, Ouyang Hua dengan cepat memasuki kedalaman lembah. Dari jauh, dia melihat Wang Lin duduk dalam posisi lotus. Dia tiba sebelum Wang Lin dan mengambil sebuah item, lalu dia dengan hormat berkata, Supreme Celestial, Junior menemukan kristal iblis dari suku musuh untuk diberikan kepada Supreme Celestial. Mata Wang Lin berbinar, lalu dia melambaikan tangannya dan kristal iblis terbang dari tangan Ouyang Hua ke tangannya. Dia hati-hati melihat batu hitam ini. Tidak ada yang istimewa dari kristal ini, dan terlihat agak kasar. Wang Lin meremas tangan kanannya dan batu hitam itu segera hancur, menampakkan kristal iblis seukuran ibu jarinya. Kristal iblis peringkat 2. Wang Lin memandang kristal itu sejenak sebelum melahapnya. Ouyang Hua menunduk dan tetap diam. Dia telah menunjukkan ekspresi hormat sepanjang waktu. Setelah melahap kristal iblis, dengan cepat menyatu dengan kristal iblis di dalam Wang Lin dan menjadi kristal iblis peringkat 5. Wang Lin memandang Ouyang Hua sebelum menamparkan tasnya yang berisi dan mengeluarkan sepotong batu giok. Setelah menyapu dengan akal ilahi, dia melemparkannya ke Ouyang Hua dan berkata, kalian hanya memiliki nyanyian untuk 3 tahap pertama. Kecuali seseorang memiliki prestasi, mereka tidak mendapatkan lebih banyak.
Anda kembali dengan kristal iblis, jadi saya akan memberi Anda tahap keempat. Pelajarilah dengan baik dan jangan ajarkan kepada orang lain, atau saya pasti akan mengambilnya kembali. Petik 2. Ouyang Hua menekan kegembiraan di hatinya. Setelah menerima giok, dia dengan cepat pergi. Setelah dia pergi, mata Wang Lin berbinar saat dia bergumam pada dirinya sendiri, sepertinya ini adalah langkah yang benar. Saat desa perlahan tumbuh dan menyerap suku-suku di sekitarnya, jumlah kristal iblis yang bisa saya peroleh juga akan meningkat. Selain itu, semakin banyak orang yang dimiliki suku tersebut, semakin banyak orang yang akan mengembangkan mantra pemurnian jiwa. Itu berarti aku akan dapat memulihkan kekuatan penuh bendera 1 miliar jiwa lebih cepat. Petik 2. Saat ini Wang Lin sedang meningkatkan fragmen jiwa. Semua fragmen jiwa yang disempurnakan oleh orang-orang yang mengolah mantra pemurnian jiwa bisa menjadi miliknya hanya dengan pikiran. Akan ada hari ketika waktu yang tepat bagi Wang Lin untuk mengumpulkan semua jiwa, dan bendera 1 miliar jiwa akan menjadi utuh sekali lagi. Penduduk desa tiba-tiba meningkat beberapa kali lipat. Jumlah laki-laki sekarang lebih dari 50. Perempuan dibagi di antara penduduk desa, dan beberapa perempuan cantik diberikan kepada Wang Lin oleh Ouyang Hua, yang rakus akan jasa. Namun, dia kali ini bersikap dingin. Anggota suku baru itu semuanya mulai menumbuhkan mantra pemurnian jiwa. Sekarang ada udara pembudidaya di lembah. Selain orang-orang yang pergi berburu setiap hari, semua orang fokus pada kultivasi. Bahkan ada beberapa wanita yang mulai berkultivasi. Awalnya Ouyang Hua menentang ini, tetapi setelah diteriaki oleh Wang Lin melalui transmisi pesan, dia dengan cepat mengubah sikap ini dan secara terbuka mendukung wanita yang berkultivasi. Akibatnya, semua orang di lembah selain anak-anak, tidak peduli apakah mereka pria atau wanita, mulai berkultivasi seperti orang gila. Sangat mudah untuk mulai mempelajari mantra pemurnian jiwa, dan menambahkan kekuatan 13 dan Ouyang Hua, keduanya segera menjadi tujuan semua orang. Waktu berlalu tanpa suara, dan dalam sekejap mata, setengah tahun berlalu. Selama 6 bulan ini, warga desa sering keluar. Mereka pergi dalam kelompok atau sendiri, semua untuk membuat bendera jiwa mereka sendiri atau membunuh binatang sehingga mereka bisa memurnikan jiwa. Selain 13, 4 orang lagi mencapai tahap ketiga dalam 6 bulan ini dan perlu membuat bendera jiwa mereka. Semua orang tahu aturan Wang Lin sekarang. Jika mereka menginginkan nyanyian untuk tahap di luar tahap ketiga, mereka harus mendapatkan pahala, dan hanya ada 3 cara untuk melakukannya. Yang pertama adalah menyerahkan kristal iblis, yang kedua adalah menemukan petunjuk orang asing, dan yang ketiga adalah membuat setidaknya 10 bendera 10 jiwa-jiwa, dan setidaknya 4 bendera harus memiliki jiwa utama di dalamnya. Jika ada yang bisa melakukan salah satu dari 3 hal itu, Wang Lin akan memberi mereka nyanyian tahap keempat. Adapun nyanyian tahap kelima, persyaratannya bahkan lebih ketat. Pada titik ini, hanya Ouyang Hua yang memenuhi persyaratan untuk mendapatkan nyanyian tahap keempat. Bahkan 13 hanya memurnikan 7 bendera jiwa. Yang sulit adalah jiwa utama. Sampai sekarang, dia hanya memiliki 2 jiwa utama, dan yang kedua adalah yang tertua dari desa musuh yang dia perbaiki setengah tahun yang lalu. Akibatnya, seruan untuk menyerang suku lain menjadi semakin nyaring. Hanya dengan menyerang suku lain bisa ada kristal iblis, jiwa primer, dan fragmen jiwa dalam jumlah besar. Harus dikatakan bahwa kata-kata Ouyang Hua menjadi kenyataan. Setiap 5.000 tahun ketika orang asing tiba, mereka akan membawa pertumpahan darah ke tanah roh iblis. Hanya karena kedatangan Wang Lin, lembah ini berubah dari desa yang tenang menjadi desa yang penuh dengan agresi untuk menyerang suku lain untuk mendapatkan nyanyian tingkat yang lebih tinggi. Seraya seruan perang semakin keras dan keras, perang salib baru akhirnya dimulai. Kali ini tidak masalah apakah itu pria atau wanita. Selain sedikit yang ditinggalkan untuk mengasuh anak-anak, hampir semua warga desa pergi. Mereka tidak semua akan menyerang satu tempat, mereka akan dibagi menjadi 3 kelompok untuk menyerang 3 suku yang berbeda. Ini adalah satu-satunya cara untuk memenuhi kebutuhan mereka, karena jika mereka semua menyerang suku yang sama, tidak akan ada cara untuk memisahkan kristal iblis dan jiwa utama. Tidak ada seorang pun di tanah roh iblis yang memperhatikan bahwa ada kekuatan yang tumbuh dalam kekuatan, karena tidak ada yang mau repot-repot memeriksa suku-suku ini di gurun. Bahkan tidak ada orang asing yang akan memutuskan untuk tinggal dengan suku seperti yang dilakukan Wang Lin.
Mereka semua pergi ke negara yang berbeda dan memperoleh posisi yang berbeda. Untuk mendapatkan eksploitasi militer dan iblis kuno, mereka memulai pertumpahan darah yang akan berlangsung selama 500 tahun. Bab 536 Surat Tantangan. Penduduk desa sangat siap untuk serangan ini. Ouyang Hua memimpin satu kelompok, 13 memimpin kelompok kedua, dan penduduk desa lainnya yang juga berada di tahap ketiga memimpin kelompok terakhir. Setelah setengah bulan, hanya kelompok 13 yang tidak kembali. Meski ada beberapa korban jiwa, ganjaran mereka sangat bagus. Namun, karena kelompok 13 tidak kembali, ada awan gelap menutupi hati setiap orang. Hanya ekspresi Wang Lin yang tetap normal tanpa perubahan apapun. 3 hari kemudian, awan hitam muncul di luar lembah. Jika seseorang melihat lebih dekat, mereka akan melihat bahwa itu adalah singa bersayap. Meski tidak ada luka di tubuhnya, itu sangat lemah. Sesekali itu akan berubah menjadi awan hitam dan kemudian membentuk kembali bersama. Itu di ambang kehancuran. Ada seseorang yang terbaring tak bergerak telentang, dan dia penuh luka. Ada juga garis merah yang tampak sangat aneh bergerak di dalam tubuh manusia seperti parasit. Jiwa utama singa dengan cepat menyerbu ke arah lembah. Saat semakin dekat, beberapa orang dengan cepat muncul, mengeluarkan bendera jiwa mereka, dan memberi makan fragmen jiwa ke singa. Hal ini menyebabkan tenaga singa segera bertambah. Setelah melihat singa itu, hampir semua orang segera mengenali bahwa ini adalah singa 13 dan orang di punggungnya yang jelas-jelas adalah singa 13. Setelah jiwa utama singa memasuki lembah, ia menjerit, lalu hancur menjadi titik cahaya hitam dan hampir runtuh sepenuhnya. Tepat pada saat ini, suara tenang bergema di lembah. Jiwa mengembun. Dengan itu, bintik cahaya hitam bersinar terang dan dengan cepat mengembun kembali. Dalam sekejap mata, itu kembali normal. Semua penduduk desa mengungkapkan ekspresi hormat dan membuka jalan. Wang Lin berjalan dengan tangan di belakang punggungnya. Setelah jiwa utama singa melihat Wang Lin, ia mulai menangis seolah-olah telah sangat dianiaya. Jari Wang Lin mengulurkan tangan, menyebabkan singa itu menjerit gembira dan bergegas menuju jari Wang Lin. Akhirnya, itu menghilang di jarinya dan tanda berbentuk singa muncul di ujung jarinya. Orang-orang di sekitarnya semua terbiasa dengan kendali Wang Lin atas fragmen jiwa, jadi tidak ada dari mereka yang terkejut sama sekali, dan mereka menundukkan kepala dengan hormat. Wang Lin berjalan selangkah demi selangkah dan tiba di sebelah 13. Setelah dia menundukkan kepalanya untuk melihat, ekspresinya menjadi gelap. Dia melihat garis merah bergerak seperti naga melalui tubuhnya. Wajah Tirtrin pucat dan tidak bernafas sama sekali. Wang Lin berlutut dan dengan lembut menekan jari kanannya ke dada 13. Teriakan tajam tiba-tiba keluar dari tubuh, dan pada saat yang sama, garis merah keluar dari tempat Wang Lin menekan dan menembak langsung ke arahnya. Mata Wang Lin menjadi dingin, dan kekuatan tak terlihat muncul di sekitar tubuhnya. Terdengar ledakan keras seolah-olah garis merah itu mengenai pelat baja, dan itu dipukul mundur dengan paksa. Saat ini, Wang Lin menggerakkan tangannya dan menangkap garis merah. Dengan satu tarikan, terdengar teriakan nyaring, dan garis merah ditarik keluar dari tubuh 13. Garis merah ini lebih panjang dari 10 kaki dan bergerak seperti ular. Ujung lainnya bergerak menuju Wang Lin tetapi sekali lagi dihentikan. Rasa dingin di mata Wang Lin meningkat, dan energi spiritual surgawi di dalam tubuhnya melonjak seperti orang gila. Dia meremas kuat-kuat, dan setelah serangkaian suara letusan, garis merah itu hancur menjadi debu dalam 3 tarikan napas waktu. Setelah garis merah menghilang, wajah Tertin perlahan menjadi merah. Meskipun 13 masih sangat lemah, kondisinya tidak lagi mengancam nyawa. Namun, ekspresi Wang Lin menjadi lebih gelap. Dia dapat segera melihat bahwa 13 telah terbuang percuma. 3 bintang energi spiritual iblis yang dikumpulkan 13 dari budidaya mantra pemurnian jiwa semuanya hilang. Jika hanya itu masalahnya, itu akan baik-baik saja, tetapi semua meridian di tubuhnya hancur dan semua bendera jiwanya dicuri. Musuh bertindak begitu kejam tetapi tidak membunuh 13. Sebaliknya, dia membiarkan singa membawa 13 kembali, artinya orang itu jelas memiliki tujuan lain. Mata Wang Lin berbinar, dan dia mengarahkan jarinya ke dahi 13. Kristal iblis di dalam tubuhnya diaktifkan dan untaian energi spiritual iblis memasuki dahi 13. Tubuh 13 gemetar, lalu dia tiba-tiba membuka matanya dan melihat Wang Lin.
Dia ingin bangun untuk memberi penghormatan, tetapi dia menemukan bahwa dia tidak bisa bergerak, dan rasa sakit menyapu tubuhnya seperti gelombang laut. 13 berjuang untuk membuka mulutnya. Dalam keadaannya saat ini, dia tidak sengaja menyebut apa yang selalu dia anggap sebagai Wang Lin di dalam hatinya. Menguasai. Mata Wang Lin berbinar, tapi dia tidak berbicara. Dalam perjalanan pulang, kami bertemu dengan suku besar. Kami mencoba mengitari mereka, tetapi mereka tetap menyerang kami. Ada seorang pria berjubah putih yang mengambil bendera jiwaku dan menanam iblis itu di dalam diriku. Dia meninggalkan saya pesan yang mengatakan bahwa jika Anda ingin bendera jiwa kembali, maka yang harus Anda lakukan adalah menemukannya. Petik 2. Wang Lin mengangguk, lalu dia mengangkat jarinya, dan pada saat itu, tubuh 13 bergetar sebelum dia pingsan lagi. Bawa dia untuk istirahat. Setelah Wang Lin meninggalkan kata-kata itu, dia mengambil satu langkah dan menghilang. Anggota suku di sekitarnya dengan cepat memindahkan 13 pergi, dan ada orang lain di sana untuk menjaganya. Setelah Wang Lin meninggalkan lembah, dia bergerak seperti kilat ke kejauhan. Ekspresinya suram dan matanya dingin. 13 awalnya pergi untuk menyerang suku lain. Jika dia gagal dan mati, Wang Lin tidak akan peduli sama sekali. Hidup dan mati adalah bagian dari kehidupan, dan sebagai seseorang yang mengembangkan domain hidup dan mati, Wang Lin sangat jelas dalam hal ini. Namun, bukan itu masalahnya di sini. 13 sedang dalam perjalanan kembali ketika dia melewati suku lain dan diserang. Musuh juga tidak membunuh 13 tetapi menanam iblis di dalam tubuhnya. Jika memang begitu, itu akan baik-baik saja sebagai pelajaran, tetapi mereka juga menghancurkan meridiannya dan bahkan mengatakan bahwa jika dia menginginkan bendera jiwa kembali, dia harus mencari mereka. Alhasil, maknanya pun berubah. Ini mengejek, atau bisa dikatakan surat tantangan. 13 menjadi surat tantangan hidup seseorang. Sejak orang ini mengirim surat penantang, Wang Lin ingin melihat orang seperti apa yang tinggal di suku yang berani menantangnya. Wang Lin sangat cerdas. Jika tingkat kultivasi orang ini jauh lebih tinggi darinya, dia hanya akan kembali ke desa, menemukan cara untuk menyembuhkan 13, dan kemudian menghindari suku ini. Meskipun ada kemungkinan ini, itu sangat rendah. Dari apa yang Wang Lin lihat dari mantra yang digunakan pada 13, orang itu hanya berada di sekitar tahap formasi jiwa. Memikirkan hal ini, dia mendengus dingin dan bergerak lebih cepat seperti meteor di langit. Suku air surgawi tinggal di dataran besar di sisi barat Laut Tanah Roh Iblis. Ada tanah datar yang mengelilingi daerah itu, dan awalnya itu bukan tempat yang bagus untuk hidup, tapi ada formasi kuno di sini. Formasi ini sangat kuat. Saat diaktifkan, semuanya dalam jarak 5 km aman. Bahkan pada malam Roh Iblis, itu sepenuhnya aman di dalam. Kunci untuk bertahan hidup bagi suatu suku di tanah Roh Iblis adalah apakah mereka dapat menemukan formasi untuk melindungi diri mereka sendiri atau tidak. Ada banyak formasi ini di tanah Roh Iblis, tapi tidak banyak yang bisa menempuh jarak 5 km. Semakin besar area yang dapat ditutupi oleh formasi tersebut, semakin kuat formasi tersebut. Ini juga berarti bahwa suku yang tinggal di sini memiliki lebih banyak ruang untuk berkembang. Misalnya, lembahnya hanya begitu besar, jadi setelah populasi mencapai ukuran tertentu, mereka tidak akan bisa mendapatkan orang baru. Formasi di dataran ini lebarnya 5 km, jadi lebih banyak orang bisa tinggal di dalamnya. Dua pria tua sedang duduk di dalam rumah yang sangat sederhana di suku air surgawi. Salah satunya mengenakan pakaian abu-abu dan yang lainnya mengenakan pakaian putih. Di antara mereka ada satu set teh ungu. Orang tua berjubah putih mengambil cangkir dan minum. Dari semua yang dibawa orang asing, hanya teh ini yang sesuai dengan selera saya. Tetua berjubah abu-abu mengambil cangkir dan juga minum. Kapan kamu akan kembali? Orang tua berjubah putih itu merenung sedikit dan berkata, besok. Saya tidak bisa meninggalkan kota iblis kuno terlalu lama. Saya sudah tinggal selama sebulan untuk berkunjung ke rumah. Jika saya tinggal lebih lama, akan sulit untuk menjelaskan kepada jenderal sayap kiri. Petik 2. Penatua berjubah abu-abu itu mengangguk dan berkata, kamu melukai murid seseorang dan mengambil bendera kecil mereka yang aneh. Jika mereka datang mengetuk, apa yang harus saya lakukan? Petik 2. Mata lelaki tua berjubah putih itu berbinar dan dia berkata, apa maksudmu apa yang harus kamu lakukan? Cukup gunakan formasi untuk membunuh orang itu. Petik 2.
Orang tua berjubah abu-abu itu mengerutkan kening dan kemudian berkata, dengan nada serius, orang-orang itu tidak sederhana. Hampir semuanya memiliki satu bintang energi spiritual iblis dan semuanya telah mempelajari mantra iblis, terutama orang yang memimpin. Dengan bendera kecil itu, dia bisa mengendalikan roh iblis untuk menyerang. Awalnya mereka mengelilingi kita, tetapi Anda menjadi tertarik dengan benderanya yang kecil. Anda tidak hanya membunuh mereka untuk mengambil harta, tetapi Anda bahkan membiarkan pemimpin itu pergi sebagai surat tantangan untuk memancing orang di belakangnya keluar. Apa yang kamu lakukan terlalu berlebihan. Petik 2. Pria berjubah putih itu tertawa dan berkata, aku adalah penjaga kehormatan di bawah Jenderal Sayap Kiri Kota Iblis Kuno. Bagaimana mungkin membunuh beberapa orang biadab dianggap terlalu berlebihan? Juga, saya menyimpulkan bahwa orang di belakang mereka tidak kuat. Mengapa orang itu masih ada di sekitar sini dalam sebuah suku? Dia pasti sudah pergi ke kota iblis kuno untuk mendapatkan posisi yang lebih baik jika dia kuat. Saya memikatnya ke sini karena saya ingin mendapatkan metode penggunaan bendera kecil ini darinya. Jika dia datang, itu akan bagus. Jika tidak, saya akan mengikuti tanda yang saya tinggalkan pada pemuda itu dan mencurinya. Petik 2. Orang tua berjubah abu-abu itu bertanya, apakah mantra dari pikiran pemuda itu palsu? Mata pria berjubah putih itu berbinar dan dia berkata, dengan nada gelap, itu tidak palsu, tapi belum lengkap. Seharusnya ada lebih banyak. Bab 537 tanpa judul. Orang tua berjubah abu-abu itu diam-diam merenung. Dia tidak memiliki pendapat yang baik tentang sesama anggota sukunya yang pergi ke kota iblis kuno dan mendapat posisi di sana. Tak lama kemudian, saat dia hendak membuka mulutnya, tanah mulai bergetar seolah-olah ada naga raksasa yang bergerak di bawahnya. Kemudian gemuruh keras datang dari wilayah suku seluas 5 kilometer itu. Wajah lelaki tua berjubah putih itu tenggelam dan kemudian dia berjalan keluar kamar. Ada seseorang yang melayang di langit. Dia mengenakan jubah putih yang tertiup angin, dan rambut panjangnya mengalir di belakang kepalanya, mengeluarkan aura iblis. Dia adalah Wang Lin, yang datang dengan amarah. Pada saat ini, mata Wang Lin terasa dingin, dan energi spiritual surgawi di tubuhnya melonjak saat dia melayang di udara. Dia mengambil satu langkah dan gelombang kejut bergema di seluruh area. Area selebar 5 kilometer di bawahnya menunjukkan tanda-tanda runtuh, dan teriakan kaget dan teror datang dari bawah. Namun, pada saat tanah mulai runtuh, riak hijau muncul dari area seluas 5 kilometer itu. Tanah segera kembali normal dan kekuatan yang kuat menyerang langsung ke Wang Lin. Wang Lin mendengus dingin sambil mengangkat ibu jari kanannya dan menekannya. Dia meningkatkan kekuatan jari kematian ke puncaknya. Jari ini menyebabkan sekelilingnya diselimuti aura kematian. Bahkan langit meredup dan menunjukkan tanda-tanda runtuh. Ibu jarinya menekan dan bertabrakan dengan riak di langit. Gelombang riak segera mulai melengkung dan bergerak di sekitar jari Wang Lin saat dia menekan. Seolah-olah tiba-tiba ada percabangan di sungai, memaksanya terbelah menjadi dua sisi. Mata Wang Lin berbinar dan dia berteriak, istirahat. Dengan satu kata, cahaya hitam bersinar dari jari Wang Lin. Riak segera runtuh, dan ini dengan cepat menyebar sampai semua riak menghilang. Wang Lin melayang di langit dan dengan dingin memandang suku di bawahnya. Semua orang di dalam area selebar 5 kilometer keluar dari rumah mereka dan mengangkat kepala untuk menatapnya dengan ketakutan. Wang Lin bukanlah orang yang membunuh tanpa pandang bulu. Di antara orang-orang ini, dua dari mereka menarik perhatiannya. Keduanya adalah orang tua. Satu memakai abu-abu dan yang lainnya memakai putih. Pada saat ini, hati lelaki tua berjubah abu-abu itu terasa sangat pahit, dan dia menghela nafas penyesalan. Kali ini mereka telah mengacaukan seseorang yang seharusnya tidak mereka miliki. Fakta bahwa orang ini dapat meniadakan kekuatan rebound dari formasi hanya dengan satu jari berarti kultivasinya tidak lemah. Adapun lelaki tua berjubah putih itu, dia kaget. Tatapannya ke arah Wang Lin dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Mengapa orang yang begitu kuat muncul di tanah biadab ini? Tingkat kultivasinya hampir sama dengan tetua di rumah jenderal. Saya khawatir saya bukan tandingannya. Mata Wang Lin dingin saat dia perlahan berkata, siapa yang mengirimiku surat tantangan? Keluar. Suaranya tenang pada awalnya, tetapi ketika turun ke tanah, itu meraung seperti guntur surgawi di sekitar area 5 kilometer.
Orang tua berjubah abu-abu itu tiba-tiba berubah pucat total, tubuhnya bergoyang ke belakang, dan dia mundur beberapa langkah. Kemudian darah keluar dari sudut mulutnya, dan keterkejutan di matanya mencapai batasnya. Orang tua berjubah putih itu hampir tidak bisa berdiri diam. Dia mengatupkan giginya dan berteriak, "Siapa kamu?" "Aku Diaken dari Jenderal Sayap Kiri di Kota Iblis Kuno." Petik 2. Pandangan dingin Wang Lin tertuju pada orang ini dan dia dengan dingin berkata, "Seharusnya kamu yang melakukannya. Aku bisa merasakan aura bendera jiwa padamu. Matilah kau." Hati lelaki tua berjubah putih itu bergetar saat dia mengatupkan giginya dan berkata, "Ya, lelaki tua inilah yang mengambil bendera kecil itu. Jika Anda memiliki keterampilan, maka hancurkan formasi dan ambil mereka." Petik 2. Wang Lin dengan dingin menatap orang tua itu dan dengan tenang berkata, "Apakah menurutmu formasi ini bisa menghentikanku?" Wang Lin menyentuh tas pegangannya dan kapak raksasa pemecah surga yang bersinar hitam muncul di udara. Saat kapak raksasa muncul, suara gemuruh datang dari langit, dan bola petir muncul di sekitar kapak. Murid lelaki tua berjubah putih itu tiba-tiba menyusut, dan lelaki tua berjubah abu-abu itu berseru, "Orang asing." Ekspresi Wang Lin dingin saat dia meraih kapak pemecah surga dan mengayunkannya dengan kecepatan kilat. Sinar energi kapak sepanjang 100 kaki jatuh pada formasi bersama dengan beberapa bola petir. Ada ledakan yang sangat keras sehingga orang-orang di lembah pun dapat mendengarnya dengan jelas. Wang Lin tidak berhenti dengan satu ayunan. Dia terus mengayunkan kapak ke bawah pada formasi seperti dewa perang iblis primordial. Wajah lelaki tua berjubah putih itu benar-benar pucat, dan penyesalan di hatinya telah mencapai batasnya. Lampu hijau menyala terang di sekitar area seluas 5 kilometer itu. Setiap kali kapak jatuh, kilatan cahaya hijau akan meniadakan kekuatan kapak dan bahkan menyerap sebagian untuk meningkatkan kekuatan formasi. Akibatnya, terciptalah siklus tanpa akhir. Formasi ini tidak hanya sedikit lebih kuat dari yang ada di sekitar lembah. Setelah bertahan selama beberapa saat, lelaki tua berjubah putih itu akhirnya menghela nafas lega. Ekspresinya berangsur-angsur kembali normal saat dia melihat Wang Lin, yang masih mengayunkan kapak, dan mencibir. "Bagaimana formasi di sini bisa pecah karena kamu bilang akan pecah?" Orang tua berjubah abu-abu di sebelahnya juga menghela nafas lega. Dia sangat jelas tentang kekuatan formasi, dan saat ini sepertinya orang asing itu tidak cukup kuat untuk menghancurkannya. Ekspresi Wang Lin masih dingin. Kekuatan formasi ini melampaui harapannya. Dia mundur dan dia menatap formasi. "Aku tidak akan bisa menembus formasi ini dengan paksa dalam waktu singkat, dan bahkan jika aku menggunakan batasan, akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk mempelajarinya." Seolah-olah dia telah melihat kekhawatiran Wang Lin, lelaki tua berjubah putih itu tertawa dan berkata, "Bahkan jika Anda memiliki mantra surgawi, formasi ini bukanlah sesuatu yang dapat Anda hancurkan. Saya sarankan Anda segera pergi sebelum Anda mempermalukan diri sendiri lagi." Petik 2. Wang Lin dengan dingin menatap orang itu, mengungkapkan sedikit penghinaan, dan dengan dingin berkata, "Benarkah?" Dengan itu, dia melempar kapak. Waktunya targetnya bukanlah formasi, itu adalah tepi dari area 5 kilometer yang dicakup formasi. Kapak itu bergerak seperti kilat dan tiba-tiba mendarat di tepi area 5 kilometer, menyebabkan ledakan keras. Karena berada di luar formasi, kapak meninggalkan jurang yang dalam di tanah seperti memotong tahu. Wang Lin mengangkat tangan kanannya, menunjuk ke tanah, dan menggambar lingkaran. Ada lebih banyak suara gemuruh saat kapak bergerak di bawah tanah dengan kecepatan sangat cepat di bawah komando Wang Lin. Itu bergerak di sekitar formasi dan menggali lingkaran besar di sekitarnya. Orang tua berjubah putih itu terkejut, karena dia tidak yakin apa yang dilakukan orang asing ini. Mata Wang Lin menjadi dingin saat dia menarik napas dalam-dalam, mengangkat tangannya, dan berteriak, "Bangkit!" Kata ini seperti guntur saat keluar dari mulut Wang Lin. Kekuatan misterius tiba-tiba mengelilingi area yang ditutupi oleh formasi, dan itu mulai bergetar hebat. Wang Lin berteriak sekali lagi, "Bangkitlah untukku." Pembuluh darah di lengannya menonjol saat dia mengangkat lengannya. Serangkaian raungan menggelegar keluar dari bawah tanah tidak seperti sebelumnya. Pada saat ini, adegan mengejutkan terjadi. Area di sekitar formasi digali dari tanah dengan tangan tak terlihat dan diangkat ke udara. Gelombang tanah dan debu menghempas, dan daerah sekitarnya langsung tertutup kotoran.
Ketika tanah tampak sudah tenang, dapat dilihat bahwa tanah selebar 5 kilometer itu mengapung beberapa puluh kaki dari tanah, dan sejumlah besar tanah berjatuhan darinya. Sebuah baskom raksasa tiba-tiba muncul di tanah. Sebelumnya, Wang Lin mengendalikan kapak untuk menggali tanah sepanjang 5 kilometer ini. Ini memungkinkan dia untuk mengangkat tanah ini ke udara dengan mantra. Penduduk desa semuanya berteriak ketakutan. Mereka belum pernah melihat yang seperti ini dalam hidup mereka, dan itu di luar imajinasi mereka. Tubuh lelaki tua berjubah abu-abu itu menjadi lembut dan jatuh ke tanah. Wajahnya benar-benar pucat, dan ketakutan di matanya kembali lagi. Orang ini orang gila, semua orang asing adalah orang gila, dia menggali tanah yang dilindungi formasi dari tanah. Tubuh lelaki tua berjubah putih itu gemetar. Dia tidak pernah membayangkan orang asing ini akan memikirkan hal seperti ini. Rasa dingin di mata Wang Lin sangat kuat. Dia tidak bisa mematahkan formasi dengan cepat, tapi dia bisa menyempurnakannya. Dia memegang tanah dengan tangannya sebelum mengeluarkan suara gemuruh dan melemparkannya ke udara. Massa tanah yang mengambang tiba-tiba terbang dengan kecepatan cepat. Gelombang tangis ketakutan bergema sekali lagi. Tubuh Wang Lin bergerak seperti kilat dan dia muncul di bawah tanah. Dia mengangkat area selebar 5 km ini seperti raksasa dan mulai berjalan ke depan. Jika ada orang di sekitar, mereka akan melihat pemandangan misterius yang tidak akan pernah mereka lupakan dalam hidup mereka. Mereka akan melihat seorang pemuda berjubah putih yang sedang menggendong daratan selebar 5 km dengan cepat berjalan pergi. Kecepatannya sangat cepat, jadi setelah beberapa jam, dia melihat lembah dari kejauhan. Orang-orang di lembah dengan cepat keluar bersama Ouyang Hua memimpin jalan untuk menyambut Wang Lin. Namun, mereka semua terkejut ketika mereka melihat sebidang tanah selebar 5 km yang dibawa Wang Lin dan lampu hijau dari formasi yang mengelilinginya. Bab 538. Di luar lembah, Wang Lin mengangkat tangan kanannya dan daratan raksasa itu terbang ke langit. Wang Lin duduk di luar lembah dengan mata yang sangat dingin dan mengibarkan bendera 1 miliar jiwa. Saat bendera sepanjang 30 kaki berkibar di udara, lolongan hantu keluar dari dalamnya. Meskipun bendera 1 miliar jiwa tidak lagi memiliki 1 miliar jiwa, itu masih merupakan harta kunci dari Sekte Pemurnian Jiwa. Karena setiap orang di lembah mengembangkan mantra pemurnian jiwa, saat mereka melihat bendera 1 miliar jiwa, mereka merasakan dorongan untuk menyembahnya. Wang Lin meraih bendera, dan dengan satu lambaian, jiwa-jiwa utama terbang keluar. 6 jiwa utama yang tersisa, termasuk Qilin, segera muncul di sekitar area seluas 5 km. Pada saat yang sama, Wang Lin meludahkan darah esensi ke bendera jiwa. Bendera itu segera mengembang dan dengan cepat membungkus seluruh daratan selebar 5 km. Menyaring. Mata Wang Lin menjadi dingin. Mata 6 jiwa utama tiba-tiba melepaskan cahaya hantu dan mereka semua memuntahkan api ungu. Segera, daratan selebar 5 km itu dikelilingi oleh api ungu. Api ini adalah inti dari 6 jiwa utama ini, membuatnya sangat kuat. Saat api meraung, suara desis dan letusan datang dari tanah selebar 5 km. Ada tangisan ketakutan bercampur dengan suara api, dan setelah setengah dupa waktu, hanya setengah dari tanah yang tersisa. Tanah yang tersisa ini benar-benar merah. Namun, dengan perlindungan lampu hijau, apinya tidak dapat sepenuhnya memurnikan semua yang ada di dalamnya. Kilatan cahaya hijau yang keras menahan invasi api, dan jalan buntu tercapai. Wang Lin melihat sekali, berdiri, dan kembali ke lembah. Karena kamu ingin bersembunyi seperti kura-kura, aku hanya akan menghabiskan 7 hari dan 7 malam untuk menyempurnakan formasi sepenuhnya. Maka semuanya akan berada di bawah kendali saya. Petik 2. Darah orang-orang di lembah mendidih karena melihat pemandangan di luar lembah, dan mereka semua membicarakan hal ini. Rasa hormat mereka terhadap Wang Lin mencapai batasnya, dan bahkan anak-anak desa sekalipun Wang Lin sebagai dewa. Setelah meninggalkan formasi B, Wang Lin memerintahkan Ouyang Hua untuk mengirim 13 ke kedalaman lembah. Ouyang Hua selalu mengikuti perintah Wang Lin tanpa pertanyaan. Setelah membawa 13 ke Wang Lin, dia dengan hormat pergi. Wajah 13 sekarang memiliki sedikit warna, tapi dia masih tidak sadarkan diri. Sangat mudah untuk menyelamatkan 13, tetapi bahkan jika dia melakukannya, 13 masih akan sia-sia. Di tempat ini, orang yang terbuang tidak bisa bertahan hidup.
Tubuh 13 memiliki semua meridiannya yang hancur, jadi dia tidak bisa menyerap energi spiritual iblis di sini, membuatnya tidak cocok untuk mengolah metode apapun yang diketahui Wang Lin. 13 tidak akan bisa membudidayakan kecuali meridian di tubuhnya bisa tumbuh kembali. Namun, Wang Lin tidak bisa melakukan ini. Hanya pil penentang surga yang bisa mencapai hasil seperti itu. Setelah merenung sejenak, matanya berbinar. Ada satu hal yang dapat dikembangkan oleh 13 di antara semua metode yang diketahui Wang Lin. Namun, masalah ini sangat penting, dan Wang Lin mulai menunjukkan sedikit keraguan, sesuatu yang jarang dia tunjukkan. Tubuh seorang kultivator seperti laut, dan garis meridiannya seperti ribuan sungai. Tubuh itu sendiri adalah dunianya sendiri. Seseorang mulai dari dalam tubuh untuk mengalami kehidupan, dan dia menggunakan tubuh ini untuk mencari dao. Kulit dan daging dewa kuno adalah langit dan tulangnya adalah bumi. Jiwanya melahap energi spiritual dari langit dan bumi untuk memurnikan tubuh. Dia menggunakan kekuatan tubuhnya untuk menghancurkan semua hati dao dan menggunakan jiwanya untuk menggambar daonya sendiri di surga. Petik 2. Wang Lin merenung. Jika dia mengajarkan metode budidaya 13 dewa kuno, itu seharusnya dapat sepenuhnya mengubah 13 dewa menjadi orang yang kuat. Namun, ini tidak dijamin, karena tubuh 13 tidak sebagus tubuh asli Wang Lin, jadi dia mungkin tidak berhasil mengolahnya. Jika dia gagal mengolah metode dewa kuno, dia akan mati karena tubuhnya akan runtuh karena jumlah energi spiritual iblis yang gila yang akan memasukinya. Juga, dewa kuno melahap energi spiritual dan energi spiritual surgawi. Wang Lin tidak yakin apakah itu bisa melahap energi spiritual iblis ini. Setelah merenung sebentar, Wang Lin menggelengkan kepalanya dan tidak lagi memikirkan hal ini. Energi spiritual surgawi di tubuhnya menghilang dan kristal iblis melepaskan energi spiritual iblis. Pada saat ini, dia kembali ke kondisi di mana dia mengeluarkan aura iblis. Dia menggerakkan jarinya seperti kilat dan menekannya ke dahi 13. Energi spiritual iblis memasuki tubuh 13 dan berubah menjadi titik cahaya keemasan. Wang Lin mengangkat tangan kanannya dan menutup matanya untuk berkultivasi. Setengah dupa waktu kemudian, 13 perlahan membuka matanya. Dia melihat ke langit di atas lembah dan tetap diam. Setelah waktu yang lama, dia bangkit dan berlutut di depan Wang Lin dengan ekspresi kesakitan. Rasa sakit ini bukan dari tubuhnya tetapi dari hatinya. Pada saat dia bangun, dia segera mengerti bahwa tidak ada jejak energi spiritual iblis di dalam tubuhnya. Saat ini dia bahkan lebih lemah dari sebelum dia mulai berkultivasi. Wang Lin masih belum membuka matanya. 13 berlutut untuk waktu yang lama sebelum bersujud 3 kali. Kemudian dia pergi tanpa menoleh sekalipun. Tidak sampai dia pergi, Wang Lin membuka matanya dan menghela nafas. Di antara semua orang ini, 13 memiliki bakat terbaik, dan dia memiliki pemahaman yang baik tentang bendera jiwa. Jika bukan karena ini, dia pasti akan mencapai kehebatan di masa depan. 13 kembali ke rumahnya sendiri. Dia adalah satu dari sedikit orang di lembah yang tidak memiliki istri dan anak, jadi dia satu-satunya orang yang tinggal di rumah ini. Tidak ada aura seorang pemuda pada dirinya, hanya aura seorang lelaki tua yang memasuki hari-hari terakhir hidupnya. Setelah sekian lama, dia duduk dalam posisi lotus dan mencoba mengembangkan mantra pemurnian jiwa. Namun, setiap kali dia mencoba, gelombang rasa sakit datang dari tubuhnya. Rasa sakit seperti ini bukanlah sesuatu yang bisa ditahan oleh orang normal. Namun, dia menahannya. Ketika dia gagal, dia mencoba lagi dan terus menahan rasa sakit yang tak terbayangkan. Setelah mencoba berkultivasi beberapa kali, tubuhnya basah oleh keringat. Pembuluh darah di tubuhnya semua menonjol karena rasa sakit, dan sedikit keputusasaan muncul di mata 13. Saya tidak mau menyerah. Dia menarik napas dalam-dalam dan terus berkultivasi sambil menahan rasa sakit. Kali ini, saat dia menyerap energi spiritual iblis, dia merasa seolah-olah tubuhnya dihantam oleh gunung raksasa, menyebabkan dia batuk darah dan pingsan. Tanah selebar 5 km di luar lembah masih dimurnikan oleh api, dan lampu hijau yang melindungi tanah perlahan meredup. Di dalam area selebar 5 km, semua orang dipenuhi dengan keputusasaan saat bayangan kematian membayangi mereka. Mereka menyaksikan nyala api di luar semakin membesar, membakar semua harapan di hati mereka. Orang tua berjubah abu-abu itu menutup matanya dengan putus asa. Saat dia membukanya, mereka bersinar.
Dia tiba-tiba berbalik untuk melihat lelaki tua berjubah putih itu, yang juga ketakutan, dan berkata, "Ini adalah bencana yang kau timbulkan sendiri, dan kau menyeret seluruh suku bersamamu." Tubuh lelaki tua berjubah putih itu bergetar dan dia tetap diam. Orang asing itu bukanlah seseorang yang bisa kita lawan. Jika Anda terus keras kepala, maka ketika formasi rusak, bukan hanya Anda dan saya, seluruh suku akan dibakar sampai mati oleh nyala api. Sebagai anggota suku, bagaimana Anda bisa duduk dan menyaksikan seluruh suku mati sebelum Anda? Petik 2. Orang tua berjubah putih dengan getir berkata, "Maksudmu?" Orang tua berjubah abu-abu itu berkata, dengan nada serius, "Kamu membuat kesalahan, jadi kamu harus bertanggung jawab. Ini adalah satu-satunya cara suku kami untuk bertahan hidup. Jangan khawatir. Jika kamu mati, aku pasti akan memikirkan cara untuk membalas dendam untukmu. Selain itu, setelah kita bebas, aku akan segera pergi ke kota Demon kuno dan melaporkan masalahmu ke Jenderal Sayap Kiri. Saya yakin Jenderal Sayap Kiri akan tertarik dengan ini." Petik 2. Orang tua berjubah putih itu terdiam untuk waktu yang lama. Dia melihat sekeliling dengan ekspresi yang rumit, dan tatapannya tertuju pada anggota suku lainnya. Ketika dia melihat ketakutan di wajah mereka, dia menarik napas dalam-dalam dan melayang ke tepi formasi. "Surat tantangan dikirim oleh saya. Datang dan lawan aku jika kamu berani. Setelah pertempuran, tidak peduli apakah saya menang atau kalah, jangan menyeret orang yang tidak bersalah." Petik 2. Suara lelaki tua berjubah putih itu melewati formasi keluar dan langsung ke lembah. Wang Lin membuka matanya, dan dengan goyangan tubuhnya, dia menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia berada di luar lembah, dan ketika dia melihat dengan dingin ke area seluas 5 kilometer, dia melihat lelaki tua berjubah putih itu. Wang Lin melambaikan tangan kanannya dan 6 jiwa utama berhenti memuntahkan api dan berputar di sekelilingnya. Tanpa api yang menyerang, lelaki tua berjubah putih itu mengatupkan giginya dan berjalan keluar. Dia mengangkat tangannya dan 2 untai energi spiritual iblis mulai bergerak di antara jari-jarinya, dan dia berkata kepada Wang Lin, "Ayo bertempur. Kamu tidak memenuhi syarat." Tangan Wang Lin mengulurkan tangan, menyebabkan ekspresi pria berjubah putih itu tiba-tiba berubah. 2 untai energi spiritual iblis di sekitar jari-jarinya tiba-tiba padam. Pada saat yang sama, tubuh lelaki tua itu terbang tanpa daya menuju Wang Lin. Hampir sekejap kemudian, Wang Lin memegangi leher lelaki tua itu. Ketika pria berjubah putih itu akan berjuang, mata Wang Lin menjadi dingin dan dia menggunakan sejumlah besar kekuatan. Dengan celah, mata lelaki tua itu melotot dan dia mati. Energi spiritual surgawi Wang Lin melonjak ke tubuh orang tua itu untuk menjebak jiwa. Kemudian jiwa orang tua itu disegel di dalam bendera jiwa 1 miliar jiwa sebagai salah satu fragmen jiwa. Setelah melakukan semua ini, dia melemparkan tubuh lelaki tua itu ke belakangnya. Salah satu jiwa utama segera menyemburkan api yang membakar tubuh menjadi debu. Wang Lin mengulurkan tangannya dan tanah selebar 5 kilometer itu dipindahkan olehnya ke daerah di sebelah lembah, menciptakan gelombang debu. Buka formasi. Tatapan Wang Lin terasa dingin saat dia melihat area selebar 5 kilometer yang telah disempurnakan hingga di ambang kehancuran. Tubuh lelaki tua berjubah abu-abu itu bergetar. Dia tidak berpikir bahwa Wang Lin akan membunuh lelaki tua berjubah putih itu dengan mudah. Kultivasi semacam ini beberapa kali lebih kuat dari apa yang dia pikirkan sebelumnya. Dia segera membuang ide balas dendam dan tidak berani membuat marah seseorang yang kuat ini. Pada saat ini, apakah dia membuka formasi atau tidak masalah. Dia menghela nafas dan menggambar simbol dengan tangannya. Dengan simbol ini, formasi yang melindungi area tersebut menghilang. Ouyang Hua, tambahkan anggota suku baru. Setelah meninggalkan kata-kata ini, Wang Lin menghilang ke kedalaman lembah. Bab 539 Ekspansi. Semua orang dari daerah seluas 5 km itu terserap ke dalam suku di dalam lembah. Bahkan lelaki tua berjubah abu-abu menerima ini dan tidak memiliki pemikiran untuk melawan. Semakin banyak orang mulai mempelajari mantra pemurnian jiwa, dan lelaki tua berjubah abu-abu itu sangat tertarik. Ukuran suku meningkat pesat. Ditambah dengan orang-orang yang baru saja ditangkap, jumlah laki-laki di suku tersebut telah meningkat menjadi lebih dari 500. Ini bisa dianggap sebagai suku berukuran sedang di antara suku-suku di sekitar sini.
Dengan begitu banyak orang berkumpul di satu tempat, itu menjadi agak sempit di dalam dan di luar lembah, jadi Wang Lin menempatkan formasi baru. Formasi ini memiliki batasan sebagai dasarnya dan termasuk kekuatan lembah dan formasi 5 km. Area perlindungan formasi baru ini lebarnya sekitar 10 km dan dengan demikian memecahkan masalah ruang angkasa. Setiap suku baru membutuhkan nama. Setelah Ouyang Hua bertanya berkali-kali, Wang Lin menamakannya suku pemurnian jiwa. Pusat dari area baru selebar 10 km ini adalah lembah. Semua orang telah pindah dari lembah, dan lembah itu dijadikan area terlarang yang hanya bisa dipusatkan oleh Wang Lin. Kecuali mereka dipanggil oleh Wang Lin, tidak ada yang diizinkan masuk. Selain itu, ada anggota suku pemurnian jiwa yang berdiri di pintu masuk seperti penjaga. Lembah ini menjadi simbol kekuatan tertinggi di suku tersebut. Wang Lin, orang yang tinggal di sana, dihormati oleh semua orang di suku pemurnian jiwa. Aturan Wang Lin masih belum berubah. Hanya ada 3 metode untuk mendapatkan nyanyian setelah tahap ketiga. Semua orang di suku pemurnian jiwa menghabiskan seluruh waktu mereka untuk berkultivasi. Selain orang-orang yang berpatroli, hampir tidak ada orang di luar karena semua orang sedang bercocok tanam di dalam rumah masing-masing. Suku pemurnian jiwa benar-benar berbeda dari semua suku lain di tanah roh iblis. Itu lebih terlihat seperti sekte budidaya yang baru lahir. Kehidupan Wang Lin menjadi sangat damai, karena dialah satu-satunya orang yang tinggal di dalam lembah. Semua rumah yang ada di sini sebelumnya dihilangkan oleh Wang Lin, dan sekarang tempat ini hampir seperti alam surgawi. Di tempat yang mirip alam surgawi ini, Wang Lin secara pribadi membangun rumah kayu. Rumah kayu ini sangat sederhana, tetapi ada dao yang hebat dalam kesederhanaan ini. Jika seorang pembudidaya lewat, mereka akan melihat bahwa meskipun ukuran setiap potongan kayu berbeda, tidak ada perbedaan dalam beratnya. Rumah kayu ini adalah tempat tinggal Wang Lin. Dia duduk dalam posisi lotus di dalam rumah kayu dan berlatih tanpa suara. Apa yang dia serap bukanlah energi spiritual surgawi tetapi energi spiritual iblis. Waktu perlahan berlalu, dan dalam sekejap mata, musim dingin tiba. Musim dingin di sini tidak berbeda dengan di luar. Kepingan salju putih jatuh dari langit dan seluruh dunia menjadi putih. Wang Lin membuka matanya dari kultivasinya. Ketika dia berjalan keluar dari rumah kayu, dia melihat salju turun dari langit. Dia diam-diam menyaksikan salju turun dan benar-benar terbenam di dalamnya. Tak lama kemudian, Wang Lin mengangkat kepalanya dan bergumam pada dirinya sendiri, 2 tahun sekarang. Dia telah berada di tanah roh iblis selama hampir 2 tahun. Setelah musim dingin berlalu, itu akan menjadi tepat 2 tahun. Dia mengangkat tangan kanannya dan menangkap kepingan salju. Saat kepingan salju mendarat di tangannya, sedikit rasa dingin datang dari salju sebelum meleleh di tangannya dan sepotong energi spiritual iblis memasuki telapak tangannya. Segala sesuatu di tanah roh iblis mengandung energi spiritual iblis. Wang Lin menarik napas dalam-dalam sebelum duduk dan menutup matanya. Kepingan salju perlahan jatuh dan mendarat di tubuhnya. Jumlah salju yang turun secara bertahap meningkat, dan beberapa jam kemudian, Wang Lin berubah menjadi manusia salju. Dia tidak bergerak sama sekali saat dia menyerap energi spiritual iblis di dalam kepingan salju. Kristal iblis di tubuhnya telah meningkat dari peringkat 5 ke peringkat 34. Semakin tinggi peringkatnya, semakin sulit untuk menaikkannya. Peringkat 3 sama dengan pendirian yayasan, dan 10 kali itu adalah formasi inti, dan langkah selanjutnya 10 kali lebih banyak. Alasan Wang Lin memutuskan untuk menyerap energi spiritual iblis adalah karena dapat menyatu dengan energi spiritual surgawi, artinya dapat meningkatkan energi spiritual surgawi. Meskipun dia memiliki batu giok surgawi senilai 100 tahun, itu hampir tidak cukup untuk membawanya ke tahap akhir transformasi jiwa, dan jumlah yang dibutuhkan untuk mencapai tahap ascendan berada di luar imajinasi. Oleh karena itu, jika dia ingin meningkatkan tingkat kultivasinya, dia harus mencari jalan pintas lain. Mengubah energi spiritual iblis menjadi energi spiritual surgawi adalah salah satu metode yang dipikirkan Wang Lin. Jika Wang Lin bisa memikirkan ini, maka orang lain juga bisa memikirkannya. Saat ini semuanya tergantung pada siapa yang dapat menyerap lebih banyak energi spiritual iblis. Di mata Wang Lin, energi spiritual iblis merupakan alternatif dari batu giok surgawi karena dapat membantu meningkatkan tingkat kultivasinya. Dalam 2 tahun waktu ini, suku pemurnian jiwa terus meningkat.
Karena kebutuhan akan nyanyian berikutnya semakin meningkat, orang-orang meninggalkan lembah untuk melatih diri mereka sendiri. Selain itu, setiap bulan akan ada tim yang kembali dari menyerang suku yang lebih kecil. Mereka akan kembali dengan tawanan dan berbagai kristal iblis. Perlu disebutkan bahwa formasi yang digunakan untuk bertahan melawan orang asing hampir tidak berpengaruh pada penduduk asli. Formasi tampaknya dibangun untuk bertahan melawan malam roh iblis dan menjaga orang asing di luar. Seiring waktu berlalu, populasi suku pemurnian jiwa terus meningkat, dan bahkan area seluas 10 kilometer tampaknya tidak cukup. Akibatnya, ada kebutuhan untuk memperluas formasi sekali lagi. Wang Lin menggunakan waktu 3 hari untuk mempelajarinya dan kemudian meningkatkan formasi sejauh 10 kilometer lagi. Sekarang suku itu memiliki wilayah 20 kilometer, itu bisa dianggap sebagai salah satu suku terkuat dalam beberapa puluh ribu kilometer. Peningkatan anggota suku menyebabkan peningkatan jumlah orang yang mengembangkan mantra pemurnian jiwa. Wang Lin tahu bahwa fragmen jiwa di bendera jiwa perlu dipelihara berkali-kali agar bisa mencapai kekuatan penuh mereka. Alih-alih mengajari orang-orang ini cara merawat mereka, dia memilih untuk menggunakan bendera 1 miliar jiwa untuk memelihara fragmen jiwa. Bendera jiwa mengembang dan kemudian mengelilingi langit area seluas 20 kilometer dalam awan hitam. Saat awan hitam muncul, mereka segera mengejutkan semua orang di suku pemurnian jiwa. Banyak anggota suku bergegas keluar, dan beberapa orang yang lebih berkuasa mengelilingi diri mereka dengan bendera jiwa mereka dalam upaya terbang untuk melihat apa yang sedang terjadi. Lepaskan fragmen jiwamu ke dalam awan hitam untuk waktu tertentu setiap hari. Melakukan itu akan membuat fragmen jiwa lebih kuat. Suara Wang Lin bergema di area seluas 20 kilometer. Saat suaranya terdengar, setiap anggota suku berlutut di tanah. Wajah mereka dipenuhi rasa hormat, dan mereka berlutut ke arah lembah tempat Wang Lin berada. Setelah awan hitam muncul, fragmen jiwa dari anggota suku melolong dan bergerak di dalam awan hitam sepanjang hari. Orang-orang dari suku pemurnian jiwa terbiasa melepaskan fragmen jiwa mereka untuk dipelihara di dalam awan hitam, dan awan hitam menjadi simbol unik suku pemurnian jiwa. Di dalam suku pemurnian jiwa, tidak semua orang mengolah mantra pemurnian jiwa. Beberapa dari mereka tidak bisa bercocok tanam sama sekali, jadi mereka hanya bisa menjadi pemburu untuk menyediakan makanan bagi semua orang. 13 adalah salah satu pemburu. Setelah kultivasinya sia-sia, dia tidak pernah mengucapkan sepatah kata pun. Sepertinya dia bisu. Tidak ada lagi roh di tubuhnya. Seolah-olah dia hanyalah mayat yang bergerak. Hanya larut malam selama usahanya yang tak terhitung jumlahnya untuk berkultivasi, ada emosi di wajahnya. Namun, emosi itu adalah rasa sakit dan keengganan yang tak ada habisnya. Dia menolak untuk menerima ini. Ada banyak orang di suku yang berada di tahap keempat sekarang, dan ada banyak orang dengan lebih dari 10 bendera jiwa. Banyak jenius baru bermunculan dan menggantikan 13 sebagai orang paling kuat di bawah Ouyang Hua. Semua ini terus-menerus menusuk hatinya. Karena inilah setiap kali dia pergi berburu, dia akan bertarung tanpa mempedulikan nyawanya. Akibatnya, dia hampir mati berkali-kali. Jika bukan karena anggota sukunya ada di sana untuk membantu, dia pasti sudah mati. Beberapa orang yang menjaganya tahu tentang posisi asli 13 dalam suku tersebut. Ketika mereka melihatnya seperti ini, mereka hanya bisa mendesah di dalam hati mereka. Pada hari ini, Wang Lin sedang melihat sepotong kayu di tangannya. Potongan kayu itu benar-benar hitam dan mengeluarkan gelombang cahaya iblis. Ketika salah satu anggota suku menyerang suku kecil, mereka tidak menemukan kristal iblis. Namun, salah satu anggota suku menemukan potongan kayu ini di lokasi pemujaan suku musuh, jadi dia membawanya kembali dan memberikannya kepada Wang Lin. Saat dia melihatnya, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya untuk melihat keluar lembah, di mana dia melihat sosok tua Ouyang Hua. Junior punya masalah untuk didiskusikan dan ingin berbicara dengan Ancestor. Gelar leluhur berasal dari semua orang di suku tersebut. Karena Wang Lin tidak menolak, dapat dikatakan bahwa dia diam-diam setuju. Masuk. Wang Lin menunduk untuk melihat potongan kayu itu. Ouyang Hua memasuki lembah. Dia sedang menggendong seseorang. Orang ini berlumuran darah dan wajahnya sangat pucat. Setelah dengan cepat tiba di sebelah Wang Lin, Ouyang Hua meletakkan tubuh itu ke samping, berlutut di tanah, dan berkata, "Leluhur, ketika 13 sedang berburu, dia bertemu dengan binatang iblis langka.
Pada saat lelaki tua ini menyadarinya dan bergegas, sudah terlambat. Untuk semua makhluk hidup di dalam tanah roh iblis, setelah mereka mengumpulkan cukup energi spiritual iblis, mereka mengalami perubahan iblis dan kekuatan mereka meningkat pesat. Wang Lin meletakkan sepotong kayu di tangannya dan mengangkat kepalanya untuk melihat ke-13. 13 terlihat jauh lebih tua daripada yang dia lakukan setahun lalu. Melihatnya sekarang, dia tidak terlihat seperti seorang pria muda tetapi seorang pria tua yang sedang sekarat. Wang Lin berkata dengan nada serius, "Kamu boleh pergi." Ouyang Hua bangkit dan dengan hormat pergi. Setelah meninggalkan lembah, dia menghela nafas saat dia melihat kembali ke lembah dan bergumam, 13, itu semua akan tergantung pada keberuntunganmu. Wang Lin memandang 13 dan mulai merenung. Bab 540 pergi. Tangan kanan Wang Lin mengulurkan tangan, menyebabkan tubuh 13 melayang di hadapannya. Dia menunjuk ke dahi 13 dan kemudian seuntai energi spiritual iblis memasuki tubuh 13. Ekspresi Wang Lin menjadi serius. 1 tahun yang lalu, dia membuat penilaian bahwa semua meridian 13 telah hancur dan dia tidak bisa lagi berkultivasi. Namun, saat ini dia menemukan sesuatu yang sangat misterius. Meskipun meridian 13 masih hancur seperti 1 tahun yang lalu dan beberapa di antaranya bahkan telah menyusut, untuk beberapa alasan ada sejumlah besar energi spiritual iblis yang tersimpan di tubuhnya. Energi spiritual iblis ini tidak berada di dalam meridiannya tetapi di dalam daging dan tulangnya. Jika ini terus berlanjut, tubuh 13 secara alami akan memasuki tahap pemurnian tubuh. Namun, orang ini tidak memahami teknik pemurnian tubuh, jadi banyak energi spiritual iblis yang terbuang percuma. 13 juga tidak tahu bagaimana cara memutar energi spiritual iblis, jadi bahkan jika dia berjalan di jalur pemurnian tubuh, dia tidak akan bisa pergi jauh sebelum tubuhnya menjadi kaku dan dia mati. Aneh. 1 tahun yang lalu, tubuh 13 tidak memiliki energi spiritual iblis, tetapi sekarang dia telah mencapai 2 bintang. Mata Wang Lin berbinar. Dia tahu dari ingatan Lou Yun bahwa 3 bintang adalah 1 peringkat, dan 3 peringkat sama dengan pembudidaya yayasan. Dia mengangkat tangan kanannya dan duduk. Setelah beberapa saat, matanya bersinar, dan jiwa asalnya terbang keluar dan memasuki dahi 13. Membandingkan jiwa 13 dan Wang Lin seperti membandingkan kunang-kunang dengan matahari. Wang Lin dengan mudah melihat kenangan 13 tahun lalu. Wang Lin melihat 13 menahan rasa sakit yang tidak dapat ditahan oleh orang normal, dan dia mengalami rasa sakit ini setiap malam. Dia menahan rasa sakit karena mencoba menyerap energi spiritual iblis ketika semua meridiannya hancur, maka rasa sakit energi spiritual iblis akan memasuki dagingnya. Rasa sakitnya seperti jutaan serangga kecil menggerogoti tubuhnya. Dia menahan rasa sakit seperti ini selama lebih dari setahun dan tidak pernah berhenti sekalipun. Semua ini karena dia tidak mau menyerah. Dia ingin menjadi kuat, dan dia ingin Wang Lin menatapnya sekali lagi. Wang Lin menarik jiwa asalnya. Dia tergerak oleh ini. Matanya menjadi sangat serius saat dia menatap 13 yang mengambang. Tekad 13 mendapatkan niat baik Wang Lin, tetapi satu-satunya cara bagi 13 untuk pulih adalah taktik dewa kuno, dan itu bukanlah sesuatu yang akan diberikan Wang Lin kepada orang lain dengan mudah. Setelah merenung sebentar, Wang Lin menunjuk ke dada 13 dan memasukkan beberapa energi spiritual iblis. Ini menyebabkan Tertin membuka mulutnya, dan Wang Lin melemparkan pil ke dalamnya. Setelah membantu Tertin menyerap pil itu, Wang Lin duduk kembali. Tubuh 13 perlahan mendarat di tanah. Setelah satu dupa, 13 mulai batuk dengan keras, dan ketika dia akhirnya bangun, dia mengeluarkan seteguk besar darah hitam. Setelah mengeluarkan darah, seluruh tubuhnya terasa lebih ringan. Baru sekarang dia menyadari bahwa dia berada di dalam lembah. Dia sangat pintar, jadi dia segera melihat Wang Lin di hadapannya. Ini membuatnya merasa sangat bersemangat. Begitu dia menyadarinya, dia bangkit, berlutut, dan sangat hormat sepanjang waktu. 13 menyapa leluhur. Ekspresi Wang Lin tenang saat dia melihat ke-13 dan berteriak, "Bagaimana Anda mendapatkan energi spiritual iblis di tubuh Anda?" Tubuh 13 gemetar. Dia sangat menghormati Wang Lin, jadi dia dengan cepat memberitahu Wang Lin apa yang telah dia lakukan selama setahun terakhir ini. Apa yang dia katakan persis sama dengan ingatan yang dilihat Wang Lin, dan dia tidak menyembunyikan apapun. Wang Lin diam-diam mengangguk, tapi ekspresinya masih normal saat dia perlahan berkata,
13. Semua energi spiritual iblis di tubuhmu tidak berguna tanpa meridianmu untuk memutarnya. Setelah Anda mengumpulkan terlalu banyak energi spiritual iblis di dalam tubuh Anda pasti akan mati. Petik 2. Wajah 13 pucat dan dia tersenyum menyedihkan. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, leluhur, 13 tidak ingin menjadi orang yang tidak berguna, 13 tahu bahwa mengumpulkan energi spiritual iblis di tubuh saya mungkin bukanlah ide yang baik. Namun, itulah satu-satunya cara bagiku untuk merasa bahwa aku tidak berharga. Saya memiliki energi spiritual iblis seperti orang lain. Pada akhirnya, suara 13 merendah dan dia mengepalkan tinjunya. Wang Lin memandang 13, dan setelah sekian lama dia berkata, saya memiliki metode kultivasi yang memungkinkan Anda untuk mentransfer energi spiritual iblis di dalam tubuh Anda ke dalam daging Anda. Ini kemudian akan meningkatkan kekuatan tubuh Anda ke tingkat yang tak terbayangkan. Meskipun Anda tidak dapat menggunakan mantra apapun, tubuh Anda akan menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Ini adalah metode pemurnian tubuh. Apakah kamu bersedia untuk belajar? Petik 2. Tubuh 13 bergetar hebat. Wajahnya dipenuhi dengan kegembiraan. Dia tidak ragu-ragu dan dengan cepat mengangguk. Jangan terlalu cepat setuju. Mengolah metode pemurnian tubuh ini sangat sulit dan sangat berbahaya. Jika Anda mengacaukannya, bahkan saya mungkin tidak dapat menyelamatkan Anda. Mengolah metode pemurnian tubuh juga sangat menyakitkan. Bisakah kamu menahannya? Petik 2. Leluhur, 13 pasti tidak akan mengecewakanmu. 13 memandang Wang Lin dengan tekad yang belum pernah terlihat sebelumnya. Wang Lin merenung sedikit dan kemudian menyentuh tas pegangannya. Dia mengeluarkan sepotong batu giok, menempelkannya ke dahinya, menuliskan informasi di atasnya, dan melemparkannya ke 13. Anda memiliki energi spiritual iblis di dalam tubuh Anda, jadi Anda harus bisa melihat di dalamnya. Ketika Tertin menerima batu giok, kegembiraan di hatinya tak terlukiskan. Dia melakukan koutou beberapa kali sebelum pergi. Tidak sampai 13 pergi, Wang Lin menghela nafas. Pada akhirnya, dia masih tidak memberikan 13 taktik dewa kuno. Sebagai gantinya, dia mengatur apa yang dia ketahui tentang klan iblis raksasa dan memberikannya kepadanya. Jika dia bisa menyelesaikan metode pemurnian tubuh klan iblis raksasa, aku akan mengajarinya tahap pertama taktik dewa kuno. Jika dia tidak bisa, maka itu berarti dia tidak ditakdirkan untuk mempelajari taktik dewa kuno. Petik 2. Dalam sekejap mata, 2 tahun lagi berlalu. Dalam 2 tahun ini, suku pemurnian jiwa tumbuh seperti orang gila. Ukuran suku terus meningkat dari 20 km. Sekarang lebarnya sekitar 150 km, dan suku itu memiliki lebih dari 5.000 pria. Dalam area 50.000 km, selain dari 2 suku dengan 10.000 anggota, yang lainnya dimangsa oleh suku pemurnian jiwa. Dalam 2 tahun ini, Wang Lin bertindak 3 kali karena beberapa suku musuh memiliki seseorang yang kuat. Namun, di gurun, tidak peduli seberapa kuat mereka bukan tandingan Wang Lin. Harus dikatakan bahwa rencana Wang Lin untuk memulai kekuatannya sendiri di alam liar ini terbayar. Saat ini dia memerintahkan pasukan 5.000 orang yang tahu mantra pemurnian jiwa. Meskipun mereka tidak sekuat itu secara individu, mereka melakukan pukulan besar ketika mereka semua melepaskan fragmen jiwa mereka bersama. Jika cukup waktu berlalu bagi mereka untuk tumbuh, Wang Lin akan mengendalikan kekuatan yang sangat kuat. Terjadi kebuntuan antara 3 suku di wilayah 50.000 km ini. Awalnya, Ouyang Hua ingin menyerang salah satu suku besar, tetapi dia dihentikan oleh Wang Lin. Dia ingin anggota suku menyerang orang lain dan fokus pada budidaya. Kata-kata Wang Lin sangat suci bagi orang-orang dari suku tersebut. Satu hal yang layak disebut adalah 13. Ketekunan anak ini luar biasa, dan dia bisa belajar sedikit dari metode pemurnian tubuh klan iblis raksasa. Tubuhnya sekuat besi, dan selama pertempuran dia akan selalu menyerang di depan. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Dalam waktu 4 tahun, Wang Lin mengubah suku kecil di lembah menjadi suku besar dengan lebih dari 5.000 orang. Wang Lin memerintahkan mereka semua untuk fokus pada kultivasi karena dia punya rencana lain. Dia memutuskan untuk meninggalkan suku itu sebentar. Targetnya adalah kota iblis kuno. 4 tahun lalu, Wang Lin memiliki kesempatan untuk pergi, tetapi dia tidak pergi karena dia saat itu tidak memiliki kekuatan sendiri. Bahkan jika dia pergi, itu tidak ada gunanya.
Setelah 4 tahun, Wang Lin akhirnya bisa pergi ke kota iblis kuno tanpa khawatir. Bahkan jika dia tidak bisa mendapatkan pijakan di kota iblis kuno, dia masih memiliki kemampuan untuk mengubah situasi menjadi lebih baik. Untuk memudahkan komunikasi, ia menghabiskan setengah bulan membuat 2 giok transmisi suara. Dia menyimpan satu dengannya dan meninggalkan yang lainnya di dalam suku pemurnian jiwa. Jika bukan karena fakta bahwa dia kekurangan bahan, dia akan menempatkan array transfer di dalam suku pemurnian jiwa. Dengan begitu, dia akan bisa kembali dalam sekejap. Wang Lin tidak akan pergi sendiri kali ini. Akan ada 2 pemuda yang mengikutinya, dan salah satunya adalah 13. Orang lain disebut Huo Pao. Dia berasal dari suku kecil dan telah membangkitkan energi spiritual iblisnya. Dia memiliki 2 bintang energi spiritual iblis ketika dia bergabung dan merupakan ahli nomor 1 dari suku kecil itu. Ouyang Hua secara pribadi menangkap orang ini dan memaksanya untuk minum sup penghapus ingatan, kemudian orang ini menjadi anggota suku pemurnian jiwa. Orang ini sangat berbakat dalam kultivasi. Dengan titik awal dari 2 bintang energi spiritual iblis, dia segera melampaui semua orang dan mendekati Ouyang Hua. Saat ini dia telah mencapai tahap kelima, dan dia memiliki 97 bendera jiwa bersama dengan 31 jiwa utama. Kekuatannya saat ini tidak jauh berbeda dari pembudidaya formasi inti. Wang Lin melihat seseorang yang jenius. Meskipun mantra pemurnian jiwa mudah dipelajari, untuk mencapai tahap formasi inti hanya dalam 4 tahun adalah sesuatu yang tidak pernah diharapkan Wang Lin. Salah satu alasan besarnya adalah karena orang ini sudah memiliki 2 bintang energi spiritual iblis. Itu juga berkaitan erat dengan energi spiritual iblis di negeri ini, tetapi ini adalah pertama kalinya Wang Lin melihat seseorang dengan bakat seperti Huo Pao. Jika dia bisa mencapai tahap formasi jiwa dalam 100 tahun, dia akan mengejar Red Butterfly dalam hal bakat. Faktanya, dia akan menjadi kepala di atas kupu-kupu merah. Wang Lin sangat peduli dengan bakat seperti ini, jadi dia memutuskan untuk membuatnya tetap ada untuk membuatnya lebih mudah dikendalikan daripada meninggalkannya di suku. Pemuda bernama penghormatan Huo Pao untuk Wang Lin tidak lebih lemah dari 13. Ketika dia mendengar bahwa leluhur akan membawanya keluar, dia sangat bersemangat. Adapun 13, kekuatan tubuhnya telah mencapai tingkat yang mengejutkan. Bahkan jika dia melawan Huo Pao, dia tidak akan dirugikan. Ini banyak berkaitan dengan tekad dan usahanya. Setelah mendapatkan metode pemurnian tubuh, dia menghabiskan banyak hari dan malam untuk berkultivasi. Dalam hal keseriusan terhadap kultivasi, dia adalah orang nomor 1 di sukunya. Pagi ini, saat matahari terbit di langit, Wang Lin keluar dari suku pemurnian jiwa. Huo Pao dan 13 mengikutinya seperti penjaga.